Yang dimana hukum-hukum Taurat orang Yahudi itu semua diperintahkan untuk Bani Yakub. Salah satunya jangan makan babi. Kristen makan babi. Kristen tidak bersunat. Kristen tidak berpuasa. Kristen tidak ada kiblat. Jadi kalau mau ngambil dari kitab Yahudi, ayo. Tapi kalau memang Mikana juga tidak mempercayai namanya Al-Quran, saya sudah mengatakan kemarin malam. Silakan buat semisal Al-Quran itu satu surah saja. Jangan satu surah, satu ayat saja. Bisakah? Dan Kalau betul apa kata kitabmu? loh, kitab-kitab terdahulu sudah tidak ada lagi. Lah kemana? Lah itu urusan Allah, bukan urusan kami. Loh, itu bukan jawaban, cantik. Loh. Oke, selamat malam Nora Aritonang. Ada yang mau ditanyakan, cantik? Marparang, terima kasih. Selamat malam Mikana. Tema kita ini apa? Gak usah pakai tema, kita random aja ya. Loh, satu-satu lah. Yahweh Ya Yesua random aja, saya bilang Tuhan. random. Ya, bukan. Random aja. Oh, apa? Siapa yang mengutus nabi-nabi? Siapa yang mengutus nabi-nabi? Oke, Iya. silakan dirimu duluan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Mesias, dalam kitab suci ini, Bapa mengutus nabi-nabi, di mana Tuhan Yesus Mesias berfirman di Matius 23:34. Matius 23:34. Sebab itu lihatlah aku mengutus para nabi dan orang-orang bijaksana serta para ahli kitab ke antara kamu. Artinya Tuhan Yesus Mesias lah yang mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana, karena Yesus Mesias adalah Yahweh yang Echad. Sehingga Tuhan Yesus Mesias adalah yang mengutus Nabi Musa. Oke, tar ya. Keluaran 3:10. Bapa berfirman, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Oh, suaraku kenapa nih? Keluaran 3 ayat 10. Bapa berfirman, dia mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel dari Firaun, yaitu Mesir. Kemudian, dia juga mengutus Harun. Di mana Keluaran 6 ayat 13. Yahweh berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Lalu Nabi Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan berilah telinga hai bumi, sebab Yahweh telah berfirman, aku telah merawat dan membesarkan anak-anak, tetapi mereka telah memberontak melawan aku. Jadi di sini Yahweh mengutus Nabi Yesaya ya kepada orang Israel untuk menyampaikan pesan Bapa. Kemudian kepada Nabi Yeremia. Yeremia 1 ayat 1 sampai 2. Perkataan-perkataan Yeremia anak Hilkiah, seorang imam dari Anatot dari tanah Benyamin, yang kepadanya firman Yahweh telah datang pada zaman Yosia anak Amon raja Yehuda pada tahun ke-13 masa pemerintahannya. Ayat 4, dan datanglah firman Yahweh kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau saya baca ini sangat banyak, Nora. Artinya nabi-nabi, Nabi Yunus, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Musa, Imam Harun, masih banyak nabi-nabi yang lain, itu yang mengutus semua adalah Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa. Dan juga dia yang mengutus rasul-rasulnya, karena di Matius 10, Tuhan Yesus HaMashiach memanggil ke-12 rasulnya.
Dan di kisah para rasul 9, Tuhan Yesus Hamasiah juga memilih Paulus sebagai rasul pilihan untuk memberitakan namanya kepada banyak bangsa. Nah, seperti itu cantik. Nah, oke ya. Nah, sementara kita nih masih narasi dulu. Oh Baru ya. nanti masuk pertanyaan. Oke, ya udah silakan kamu lagi. Enggak, silakan lanjut lagi. Ya, artinya gini, semua nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, rasul-rasul, Nabi Yunus, itu yang mengutus adalah Yahweh Yeshua Hamasiah Elohim yang Maha Kuasa. Sementara di dalam kitabnya Sinora ini ada juga namanya Musa, Yunus, Zakaria, Yahya. Tetapi nabi-nabi tersebut tidak pernah menyembah Allah. Tidak pernah mengakui Allah yang mengutus mereka. Nah, lalu kalian mengimani banyak nabi dari Israel. Yang dimana kalian mengimani mereka itu diutus oleh Allah. Nah, sejak kapan Allah mengutus nabi-nabi tersebut? Di mana datanya? Di mana dalilnya ada pengakuan nabi-nabi tersebut diutus oleh Allah? Oke, sudah. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara muslim, selamat malam untuk saudara-saudara kita yang di luar agama Islam. Oke, penjabaran dari Mikana mengatakan bahwa tidak ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada nabi-nabi yang menyebut nama Tuhannya adalah Allah. Oke, saya akan kutip dari Al-Quran ya, dua surah saja. Pertama surah Al-An'am ayat 48. Artinya, tidaklah kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Terus di dalam surah An-Nahl ayat 30. Tadi Al-An'am berapa? Bentar, Al-An'am. Al-An'am ayat 48. Baru surah An-Nahl ayat 36. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah togut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, kalau Mikana mengatakan bahwa yang mengutus nabi-nabi ini adalah Yeshua Hamasiah, yang mereka yakini adalah sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi Mikana lupa. Yang Mikana kutip itu adalah kitabnya orang Yahudi, orang Bani Israel, yang dimana kitab itu hanya dimiliki oleh kaum Yahudi atau Bani Israel. Nah, Mikana sendiri itu sebenarnya bukan dari kaum Bani Israel. Kemarin malam sudah kita bahas dengan Ito Faruk bahwa Mikana harus menunjukkan kitabnya apa, nabinya siapa, Tuhannya siapa. Kalau dikatakan kenapa umat muslim mengimani nabi dari Israel, banyakkan nabi Israel, di dalam Al-Quran bukan berarti kami harus mengingkari bahwa ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk umatnya. Ingat, untuk umatnya. Keturunan dari Nabi Ibrahim itu ada dua anak, yaitu Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail. Nah, Ishak itu keturunannya sampai kepada Bani Yakub, dan Ismail keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kita tahu keturunan dari Bani Yakub itu hanya untuk 12 suku bangsa Israel, yang dimana mereka diberikan oleh Allah kepada Musa kitab Taurat, yang dimana kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Aturan-aturan, larangan-larangan, perintah di dalam hukum Taurat itu hanya ketetapan milik Bani Israel. Sementara Kristen ini dari Bani mana, dari suku mana, siapa nabi dan rasulnya, siapa Tuhannya. Tapi mereka mengklaim bahwa Yeshua Hamasiah adalah Tuhan mereka. Jangan dipotong Mikana, makanya saya tadi biarkan. Nah, kalau dari Nabi Ismail, jelas keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana aturan larangan, yang perintah di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengambil kitab dari kitab saya, yang dimana saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dan Allah sebagai Tuhan. Nah, Mikana mengutip kitab yang dimana kitab itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Mikana mau mengaku dia sebagai Yahudi, Kristen Yahudi, Mikana harus ingat catatan Paulus. Orang yang mengaku sebagai Yahudi itu adalah jemaat iblis.
Jadi, kalau dikatakan di mana tercatat bahwa Allah itu mengutus nabimu dan nabi-nabi Israel itu menyebut nama Allah. Mikana, jangan lupa, sekali lagi nanti kita akan kutip lagi, nama Tuhan yang disebut oleh Musa itu tidak pernah ada tercatat di original bernama Yeshua HaMashiach. Ya, itu yang harus dipegang. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas, nama Tuhan yang umat Muslim adalah Allah. Surat Toha ayat 14. Dia mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi penutup. Saya mengambil dari kitab saya, yang dimana memang kitab saya ini murni firman dari Allah. Kalau Mikana mengatakan kitab kamu adalah kitab Tanak, ayo, kitab Tanak itu bukan berbahasa Indonesia, Mikana. Itu hanya terjemahan. Kalau Mikana mengatakan kalau kitab kalian adalah kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak, saya minta di mana kitab kalian yang menggunakan bahasa Ibrani. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kitab Yahudi tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengutip siapa nama Tuhan yang mengutus Rasul dan Nabinya, ya silakan. Tunjukkan kitabnya, dan sejak kapan orang Yahudi mengatakan Nabi dan Rasul. Setahu saya Nabi dan Rasul itu menggunakan bahasa Arab, bukan menggunakan bahasa Hebrew. Yang diterjemahkan akhirnya berbahasa Indonesia menggunakan kosakata bahasa Arab, yaitu Nabi dan Rasul. Jadi saya sudah jawab pertanyaan saya, kalau memang Nabi dan Rasul dari bangsa Israel itu diutus oleh Yeshua HaMashiach, tunjukkan sama saya kalau Abraham menyembah Yeshua HaMashiach. Silakan. Oke, terima kasih cantik. Nah, jadi Nora ini kan bertanya, loh kenapa kalian ambil kitab orang Yahudi? Kitab ini memang diterjemahkan dari kitab suci Israel yang berbahasa Ibrani, dan kitab suci ini bukan hanya untuk orang Yahudi. Sebab apa? Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh Zebaot. Nah, Zebaot itu artinya apa? Semesta alam. Dia Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Yahudi. Sehingga dialah yang awal dan akhir dan tidak ada Elohim selain dia. Makanya, Bapa berulang kali berfirman kepada para nabi di Keluaran 17-14, Keluaran 34 ayat 27, Ulangan 31 ayat 19, Yeremia 30 ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, Wahyu 1 ayat 1, dan ayat-ayat yang lain ada sekitar 20-an ayat dari berbagai nabi yang diterima dari Bapa, di mana Bapa memerintahkan, tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab. Karena perkataannya itu adalah tepat dan benar. Agar apa? Yeremia 29 ayat 1. Karena itu adalah kitab bagi seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Tapi sebentar, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Oh, haleluya. Ya biar nggak terlalu ini ya kan, biar agak santai. Nah, jadi Tuhan Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri beberapa kali atau berulang kali berfirman kepada nabi-nabinya, tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab. Sehingga penulis kitab suci ini jelas dari Kejadian sampai Wahyu, mereka semua orang Yahudi memang, orang Israel. Nggak ada itu orang Amerika, nggak ada orang Indonesia, semua orang Yahudi, orang Israel. Supaya kitab suci ini disebarkan ke seluruh dunia, karena di Yeremia 29 ayat 1, kitab suci itu untuk semua bangsa, saudaraku, bukan hanya untuk orang Yahudi. Makanya Tuhan Yesus HaMashiach memerintahkan di Matius 28 ayat 19, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebab keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh dunia. Dan kitab suci ini ada 66 kitab ditulis oleh banyak nabi dan rasul. Ada 40 nabi, rasul, dan raja. Ada 3 orang raja yang nulis kitab suci ini. Mereka hidup di zaman yang berbeda, di rentang waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda. Namun mereka secara harmonis menuliskan satu tokoh yang sama, yaitu Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang Echad, Sang Juru Selamat, Sang Pencipta yang mengutus nabi-nabi tersebut. Jadi kalau Nora masih mengatakan, mana kitab kalian loh? Saya sudah jawab ya, kitab suci ini untuk semua bangsa, saudaraku, bukan hanya untuk orang Yahudi. Sehingga Yeremia 1, Yesaya 1, Keluaran 3, dan ayat-ayat yang lain, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach mengutus nabi-nabi tersebut. Nah, kemudian tadi Nora mengutip di dalam kitabnya, yaitu Al-An'am ayat 48. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira. Nah, pertanyaan saya, di sini disebut para rasul. Rasul-rasul mana yang pernah diutus oleh Allah? Dan kalau ada, siapa saja rasul itu? Dan di mana pengakuan rasul tersebut dalam tulisan kitab mereka diutus oleh Allah? Itu nanti jawab. Yang kedua, tadi Nora bernarasi bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail.
Sedangkan Ismail itu adalah ayahnya adalah Abraham, orang Ibrani, dan ibunya adalah Hagar, orang Mesir. Sehingga silsilahnya Ismail dalam Alkitab ya, yaitu di Kejadian 25 ayat 12 sampai 28 ayat 18, di mana Abraham putra sulungnya adalah Ismail, tetapi memang anak tunggalnya disebut anak perjanjian itu adalah Ishak. Dan Ismail itu ibunya adalah Hagar dari Mesir. Ismail memiliki 12 putra yang menjadi pemimpin 12 suku di semenanjung Arab yang sering disebut sebagai orang Ismail atau orang Hagar yang menetap di timur Mesir dari Hawila hingga Syur. Dan inilah silsilah Ismail ya. Orang tuanya tadi Abraham dan Hagar, Kejadian 16 ayat 15 sampai 16. Kemudian 12 putranya adalah Nebayot, Kedar, Abel, Misam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, Ketmah. Dan putrinya adalah Mahalat atau Basmat. Yaitu di Kejadian 28 ayat 9 dan 36 ayat 3. Nah itulah silsilah tentang Ismail. Jelas silsilahnya. Dan ingat ya, waktu Ismail lahir dan dia juga memperanakkan anak-anaknya 12 raja, orang Arab sudah ada waktu itu, Nora. Sudah banyak orang Arab waktu itu. Bukan berarti jadi tidak ada orang Arab sehingga nabimu langsung kamu tarik langsung tarik garis, langsung terjun gitu dari Ismail langsung ke Muhammad gitu kan. Itu namanya terjun bebas saudariku Nora. Terjun bebas itu. Jadi langsung kamu tarik Ismail langsung terjun bebas ke Muhammad. Nah, kalau kamu bilang Muhammad itu beliau adalah keturunan dari Ismail, bisa tunjukkan nggak datanya? Silsilah Ismail sampai ke Muhammad ya. Jangan terjun bebas langsung Ismail ke Muhammad. Jangan kayak gitu. Harus jelas silsilahnya. Ismail memperanakkan ini memperanakkan ini memperanakkan ini sampai ke Muhammad. Bisa tunjukkan datanya di mana? Kalau dalam Alkitab jelas siapa saja anaknya, siapa istrinya, siapa orang tuanya, siapa nama ibunya. Nah, di dalam Quranmu ada nggak nama ibunya Ismail siapa? Siapa dijelaskan di situ? Oke? Itu pertanyaan saya. Silakan. Ingat ya 2 pertanyaan saya. Siapa rasul-rasul yang diutus oleh Allah? Dan kalau kamu sebutkan ini namanya, silakan tunjukkan datanya. Rasul-rasul tersebut mengakui di dalam tulisan kitab mereka diutus oleh Allah. Dan yang kedua, tunjukkan silsilah Ismail dalam kitab Quran sehingga engkau langsung menarik kesimpulan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Silakan. Oke. Kita buka dulu ya, saya tanggapi dulu baru nanti saya jawab. Kita buka di Ulangan 4 nomor 44. Sebentar. Ulangan 4 nomor 44. Oke. Ulangan 4 nomor 44. Saya bacakan. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel, bukan kepada Bani Keresteng. Terus di dalam Yeremia, Yeremia 31. Oke. Ayat panjangnya. Dari 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan ayat berapa tadi? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Satu lagi di dalam. Entar dulu Nora, please, mohon maaf, saya langsung potong. Tolong jangan baca Allah karena itu terjemahan distorsi. Oke, nggak apa-apa lah. Saya kan agak sedikit kesleo. Bukan begitu, cantik. Karena gini, saya membuka room ini untuk memasukkan, meninggikan, memuliakan Bapak Yahweh Yeshua Masih Elohim yang Maha Kuasa. Kesleo, Mikana. Oke, saya rubah. Telah Mazmur 78 nomor 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub
Dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita, diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi kalau misalnya Mikana mengatakan ini kitab untuk seluruh bangsa, bangsa mana? Kan seperti itu, bangsa mana? Tapi Mikana lupa, yang menyembah Yesus, Yeshua HaMashiach, saya katakan Yeshua HaMashiach, yang katanya Yeshua HaMashiach itu adalah yang menciptakan langit dan bumi, dia adalah Elohim, ya. Mikana harus dulu berdiskusi dengan denom-denom Kristen yang lain. Bukan jangan menyatakan kepada saya. Saya hanya mengatakan tertulis di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa hukum Taurat itu hanya ditetapkan kepada Bani Yakub. Bukan Bani Kristen. Bani Yakub tidak memakan babi. Bani Yakub mengharamkan babi. Bani Yakub mengikuti adat istiadat orang Yahudi dengan orang Farisi. Apa itu adat istiadatnya? Setiap mereka makan harus mencuci tangan. Kalau tidak mencuci tangan, mereka memegang makanan itu najis. Bani Yakub semuanya itu bersunat. Apakah Kristen bersunat? Kristen bersunat, Nora. Kalau bersunat jangan lupa kata Paulus, orang yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia bagimu. Bani Yakub itu tidak ke gereja. Bani Yakub itu tidak menyembah manusia. Yang katanya adalah Yeshua HaMashiach, dia berinkarnasi menjadi manusia atau nggak tahu bla 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 bla. Karena denominasi Mikana berbeda dengan Tritunggal, ya. Saya juga harus menjelaskan konsep Tritunggal. Kenapa Mikana? Karena denomnya Kristen ini ratusan ribu. Beda dengan Islam. Apapun organisasi kamu, mau NU, mau Muhammadiyah atau bla bla bla, kalau ditanya berapa rakaat untuk sholat maghrib, pasti dijawabnya 3. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Nah, kalau ditanya dengan denom-denom Kristen, akan berbeda jawaban. Ada saksi Jehovah, ada yang dikatakan Unitarian. Nah, kalau saya menerangkan konsep Tritunggal, Tritunggal akan mengatakan bahwa kalian ini bidat. Makanya saya bingung. Kalian memperebutkan Tuhan yang dimana Yeshua HaMashiach sebagai Allah Bapa itu, sebagai Elohim itu, yang menciptakan langit dan bumi, datang Kristen Tritunggal. Oh, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Sang Firman, yaitu Allah Bapa. Sementara Yesus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya saya bilang, Kristen ini bingung. Kalau dia terlalu mencari dalil-dalilnya dari kitabnya orang Yahudi, tolong, orang Yahudi itu tidak memakan babi. Orang Yahudi itu laki-lakinya bersunat. Orang Yahudi itu ketika makan harus mencuci tangan. Karena apa? Menurut adat istiadat orang Yahudi dengan orang Farisi, orang yang tidak mencuci tangannya, makanan itu jadi najis. Jadi kalau ditanya, Nabi siapa yang diutus oleh Allah, sudah diterangkan tadi, sebelum pun Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi penutup, sudah ada Nabi-Nabi terdahulu diutus oleh Allah kepada umatnya. Nah, kepada umatnya itu, apa isi dari wahyu itu? Satu, ajaran tauhid, sama seperti Musa. Musa mengenalkan Tuhannya. Tuhannya tidak bisa kelihatan. Makanya dikatakan kepada Musa, kemarin malam kita sudah diskusi, tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku. Artinya apa? Orang yang memandang Tuhan itu akan mati. Tapi beda di dalam konsep orang Kristen. Orang Kristen memaksa Tuhan itu harus kelihatan. Dia bercahaya, cahaya yang tidak terhampiri. Tetapi Mikana lupa. Paulus itu bisa melihat cahaya. Kenapa? Kepada Paulus dengan kawan-kawannya ketika perjalanan ke Damsik, itu harus ada pengecualian. Sementara di Timotius sudah mengatakan, tidak ada yang bisa menghampiri ataupun melihat cahaya. Tetapi ketika Paulus mengatakan, saya melihat cahaya yang turun dari langit, dan saya merasa buta. Selama 3 hari, 3 malam, tiba-tiba Kristen percaya. Tapi di Timotius, selalu dikatakan, oh itu beda lagi norak cahayanya. Nah ini saya bilang, cobalah dulu. Kristen ini konsisten, kalau memakai kitabnya orang Yahudi, saya sudah katakan, kalau memakai kitabnya Yahudi, perjelas dulu, nasab kalian apa? Apakah kalian keturunan dari Bani Yakub? Kalau kalian mengatakan kalian keturunan dari Bani Yakub tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach itu dilahirkan. Sementara, bagi orang Bani Israel, Tuhan tidak pernah dilahirkan. Tuhannya Bani Israel tidak pernah dicambuk, ditampar, diludahin. Makanya itu, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kalau di dalam Al-Quran itu mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan dan beriman kepada Rasul-Rasulnya. Makanya Mikana harus tunjukkan sama saya dulu, ya. Kalau memang kalian memakai kitabnya orang Yahudi, mana fisiknya kitab Yahudi itu? Saya sudah berapa kali membacakan dan Itofar juga kemarin malam sudah menunjukkan bahwa kitabnya orang Yahudi hanya milik orang Yahudi, yang dimana hukum-hukum Taurat orang Yahudi itu semua diperintahkan untuk Bani Yakub.
Salah satunya jangan makan babi. Kristen makan babi. Kristen tidak bersunat. Kristen tidak berpuasa. Kristen tidak ada kiblat. Jadi kalau mau ngambil dari kitab Yahudi, ayo. Jangan dulu kalian makan babi. Bersunatlah kalian. Berpuasa kalian. Jangan menyembah Yesua Hamasia. Karena tidak pernah sejarahnya Abraham mengatakan Tuhannya Yesua Hamasia. Makanya benar di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Telah kuturunkan kitab-kitab terdahulu kepada 3 nabi ini, tapi ketika datang Al-Quran, kitab ini diambil lagi. Kenapa? Karena sudah banyak yang menyerempetkan kitab-kitab terdahulu. Tapi kalau memang Mikana juga tidak mempercayai namanya Al-Quran, saya sudah mengatakan kemarin malam. Silakan buat semisal Al-Quran itu 1 surah saja. Jangan 1 surah, 1 ayat saja. Bisakah? Kan begitu. Kalau memang tidak bisa, berarti Al-Quran itu benar. Makanya di sini kita kembali kepada fisik kitab kita, Mikana. Kalau memang diambil dari kitab-kitabnya orang Yahudi, apakah kalian Bani Yakub? Nasab kalian, keturunan darah daging kalian, apakah memang ada kepada dari Yakub? Kalau memang dari Ismail, sudah jelas. Nih, saya tunjukkan ya, silsilahnya ya. Silsilah Nabi. Oke, bentar. Jaringannya ya Allah. Oke ya, bentar. Silsilah dari, kita bacanya dari ini aja. Ini panjang, oh ya Allah panjangnya. Oke, dari Ismail. Dulu Mikana sebentar, jaringanku ya Allah jeleknya. Iya, nggak apa-apa, dia tunggu. Ya di sini kan diskusi 2 arah, jadi kalau lawan diskusinya lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Nanti lupa ya. Iya. Bantu tetap layar ya guys. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Serpo. Oke. Ya Allah, jaringanku. Inilah kalau pakai wifi nih, hujan. Iya, semua nanti ada sanggahan, bantahan terhadap narasi-narasi atau statement-statement Norarito nanti dari kitab suci kita. Tenang aja guys. Nabi Ibrahim, yang anaknya ada. Ya, tuduhannya itu nanti semua kita bantah pakai dalil ya. Jadi kita Nabi tunggu dulu Ibrahim Nora alaihissalam. nunjukkan data dalam kitabnya ya, dari pertanyaan Mikana. Adakah silsilah Ismail dalam kitabnya Quran? Kalau di Al-Quran ya nggak ada lah. Oke, silakan Al-Quran tidak. tunjukkan. Oh, berarti nggak lengkap ya di Al-Quran ya? Al-Quran bukan kitab sejarah, Mikana. Oh alah. Oke, nanti jadi Iya, panjang. Tunjuk. Artinya kalau nggak sesuai dengan fakta sejarah, cuma legenda. Sebentar. Sabar ya Karena Bang kita- Yoel, sabar ya Bang Yoel, nanti saya naikin. Jadi kita berdua dulu ya. Oh, Bang Yoel dibawa aja dulu, nanti kau ganggu saya terus. Saya nggak mau. Dibawa dulu kau. Bukan Nah, gitu ya. juga Nora, maksudnya biar kita berdua dulu. Iya, saya tidak masalah. Si Farud Bentar. tadi malam naik mulutnya kayak ini, bla 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 bla. Kayak apa Aduh, dia? lama juga nih datanya. Aduh, Tuhan. Sabar dulu, kita harus cari yang lengkap. Tunggu dulu ya, nama asli ya sebentar. Ini kalau sudah memakai bahasa apa ini? Semangat guys, semangat. Semangat ya semangat. Dari Kutub Al-Arab ya kan dia dalam. Nah, bentar.
Inilah kalau saya sudah simpan data ini sampai kemana datanya. Ini datanya dari Nabi Muhammad SAW. Udah hilang Kepada- tarombonya ya Nora ya. Bukan hilang karombonya. Kita itu nggak bisa sembarangan, Mikana. Saya takut. Makanya saya kalau tidak bisa saya jawab, saya akan katakan saya tidak bisa menjawab. Iya kan? Kita nggak boleh sembarangan loh. Ini dia. Ya silakan. Silsilah Ismail ya guys. Mm-mm. Di mana itu ada silsilahnya? Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabit anak sulung dari Ismail atau Kaizar, sampai ke beberapa generasi yaitu Adnan, nenek moyang Arab utara, terus ke Ma'ad, Nizar, Mudar. Ada catatannya di situ? Ada nggak? Ya di mana tertulis? Kalau saya tadi kan, Kalau itu tidak tertulis dalam Al-Quran lah. ya di mana datanya? Berarti ngarang gitu. Iya Tuhan. Tidak ngarang. Itu kan ada di kitab para ulama. Hah? Kita para ulama. Iyalah. Oh jadi ulama yang menyimpulkan gitu. Bukan ulama yang menyimpulkan. Al-Quran Jadi- itu sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Bukan ini silsilah. Berarti silsilah Nabi Ibrahim siapa? Silsilah yang Musa siapa? Nggak begitu, Mikana. Loh berarti nggak ada datanya dalam kitabmu. Lalu kenapa kamu langsung menyimpulkan bahwa Muhammad Karena itu saya- keturunan Islam? Itu namanya aku bilang tadi kamu Yang terjun setahu- bebas. Bentar. Bukan. Setahu kamu, umat Muslim itu mengimani satu Al-Quran, kedua apa? Apa? Yang diimani oleh umat Muslim satu Al-Quran, kedua Ya apa yang kamu imani? ini kita para ulama lah, hadis. Wah, Sekarang begini Mikana, kalau kamu menuntut itu, saya akan menuntut juga, ya saya akan menuntut juga sama kamu, siapa mama dari orang tua dari Bunda Maria. Nanti kamu akan jawab itu. loh, Gitu kan loh. kamu tadi yang membahas Ismail itu, Muhammad itu keturunan dari Ismail. Saya tadi tidak membahas Kenapa? Bunda Maria. Nah, jangan langsung kamu ke Bunda Maria. Tadi Nora Bukan. yang membahas, loh, Nora yang membahas tentang Muhammad itu keturunan Ismail. Jadi wajar saya pertanyakan silsilahnya, datanya di dalam kitabmu. Tunggu ya. Kalau nggak ada artinya ngarang asumsi. Gimana si Nora itu? Nah, itu apa dulu kamu, kalau dalam Al-Quran memang tidak ada. Ya udah, berarti kamu ngarang. Loh saya mengarang, Karena diskusi itu berbasis data. Tanpa data, kami juga berbasis data. satunya Jadi maksud asumsi atau ngarang. sekarang begini Mikana, kamu terima atau tidak terima, nanti saya juga akan pertanyakan, kitab Talmud mana? Oke, kalau Nora nggak bisa jawab itu, yang kedua, jawab yang kedua. Siapa Nabi? Saya akan jawab, tapi kamu menerima hadis apa tidak kalau saya jawab dari hadis? Kita para nabi, kita para ulama. Berarti hadis itu yang membuat ulama. Loh iyalah, Loh, bukannya hadis itu perkataan nabimu? iya perkataan nabi yang menuliskan para ulama. Oh, berarti ulama menambahkan. Kok menambahkan? Loh, kamu bilang kita para ulama. Kita Ya para ampun. ulama itu adalah riwayat perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, sabar. Contoh, bagaimana kita tahu, ya? Bagaimana kita tahu gerakan-gerakan sholat dalam gerakan sholat? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Sabar. Dari mana kita tahu kalau makan menggunakan tangan kanan? Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat oleh para sahabat-sahabatnya? Nah, itu yang dicatatkan. Begitu loh. Makanya kami dikatakan, kami mengimani Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kalau ada para ulama-ulama bertentangan ya dengan hadis-hadis, ya mereka balikan lagi kepada Al-Quran. Begitu loh. Jadi Jadi kalau kau tanya, sebentar. Kalau kau Ah. tanya, di mana, Nora, di mana gerakan sholat? Nggak akan kau dapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu hanya perintah sholat. Nah, bagaimana cara mengerjakan sholat? Nah, ketika sahabat-sahabat beliau melihat Nabi Muhammad sholat, mereka tuliskan. Nah, itu dikatakan namanya hadis. Loh, kalau kamu, ya sabar dulu. Kalau kamu mengatakan kitab Tanak itu tidak ada kitab tafsir, nah, silakan kalian belajar dulu kitab Talmud itu apa? Bukankah itu kitab tafsir? Gimana? Nora, kami tidak percaya Talmud, tapi begini, sebenarnya kalian mengikuti siapa? Perintah Allah atau perintah manusia? Begini Mikana, kamu tidak percaya Talmud, terus kamu pikir kitab Tanak itu tidak ada kitab tafsir. Nora, sebenarnya kalian itu mengikuti perintah ulama atau perintah Allah? Kamu paham gak sih Mikana? Kamu paham? Sebentar, saya jelaskan sama kamu. Allah memerintahkan untuk sholat. Tertulis di mana? Di dalam Al-Quran. Terus cara sholatnya bagaimana? Nah, ketika
Nabi Muhammad SAW melakukan sholat, dilihat para sahabatnya, dan sahabatnya menuliskan, oh seperti ini cara mengerjakan sholat, ruku, sujud, duduk tahiyat, begitu. Bukan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu hanya perintah. Paham nggak? Iya, artinya kalian itu mengikuti perintah manusia, bukan perintah Allah. Kamu mengerti nggak? Allah memerintahkan sholat. Tertulis di mana, Nora? Al-Quran. Terus otomatis kita tanya, sholat itu bagaimana gerakannya? Nah, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan gerakan sholat, dilihat ini sama para sahabatnya. Baru dituliskan, oh begini, ruku, takbir. Begitu loh, bukan kamu Iya, mengikuti- Muhammad tahu dari mana? Ya diajarkan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Muhammad? Malaikat Jibril. Loh, di mana datanya Jibril mengajarkan seperti itu? Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan untuk Jangan untuk... alihkan dulu, ini masih bisa begitu. Kita harus satu-satu. Silsilah Ismail ini berarti kan nggak ada toh dalam kitabmu. Kamu ngarang bebas. Silsilah Ismail itu tertulis di dalam kitab para ulama hadis. Tidak pernah sejarah silsilah Musa, silsilah Abraham, Nuh. Hei, Mikana, coba tunjukkan sama saya silsilah Bunda Maria itu aja dulu. Ya artinya silsilah Ismail nggak ada dalam kitabmu. Kamu ngarang terjun bebas. Al-Quran bukan kitab sejarah, Mikana. Mau Nah, sekarang saya tanya, kita gantian dong. Kitab kamu sejarah atau bukan? satu-satu dulu. Loh, Iya, di kita sini jawab. ada sejarah. Karena apa? Ini bukan Saya sudah legenda. jawab, Kitab Mikana, dengarkan. Kalau kita kayak panjang lebar begini nggak akan dapat. Saya sudah jawab, Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi manusia yang mengatur kehidupan manusia. Yang mulai dari dia tidur sampai pada bangun. Nah, kalau sekarang saya tanya, kitab kamu, kitab sejarah atau kitab hukum atau sebagai kitab petunjuk? Oke, jangan dipotong dulu. Saya jawab itu dulu, biar kita Di masuk lagi. sini terdapat, di sini terdapat ajaran-ajaran, pedoman, petunjuk, rahasia kejalan surga, keselamatan, tetapi juga terdapat sejarah. Karena apa? Sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi benar-benar terjadi. Nah, kalau satu kitab tidak sesuai dengan fakta sejarah, itu cuma legenda alias dongeng, Nora. Nah, karena Oke, kitab sekarang suci ini saya tidak tanya. Oke, dongeng, udah, jangan peristiwa-peristiwa panjang, di sini Mikana. pernah Mikana, terjadi. jangan panjang. Nah, kamu Jangan bilang, sebentar dulu, kamu Jangan bilang kitabmu terlalu itu bukan panjang. kitab sejarah. Berarti Maryam yang Oke. pernah melahirkan Nabi Isa itu tidak pernah terjadi. Sabar. Cuma legenda. Allah bisa sabar. Nah, Nah, kamu buka dulu mindset kamu ya, buka dulu akal pikir kamu, Mikana. Kalau kamu mengatakan kitab kamu adalah juga sejarah, saya tanya, siapa nama bapak dan ibunya Bunda Maria? tadi saya Siapa? tidak membahas Apa? Maria, Apa? kamu yang membahas Ismail, Aduh, keturunan Ismail itu Makan keturunan uji. Muhammad. Lah, Mikana, jangan kamu memotong, kamu punya room ini loh. Kita berdiskusi di sini. Dan Nora kamu harus cantik. level. Saya mengatakan begini, Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran itu hanya menceritakan, Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa ada Nabi dan Rasul diutus kepada kaumnya terdahulu. Ada kisah sejarah pada kaum terdahulu yang pernah dimusnahkan oleh Allah. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Nah, itu hanya menceritakan bahwa memang ada kejadian seperti itu. Nah, setelah itu, apa isi Al-Quran? Petunjuk pedoman bagi manusia. Kalau Mikana mengatakan aturan, tunjukkan sama saya. Siapa saja yang boleh dinikahi? Siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi? Dan ketika perempuan dalam keadaan haid, apakah boleh digauli? Itu tunjukkan, jangan kau ambil dari kitab Yahudi. Saya sudah katakan. Jangan kau ambilkan dari hukum-hukum Yahudi. Kalau kau mengambilkan hukum-hukum Yahudi tidak boleh mengawini ibunya. Kenapa? Di dalam Imamat 11 nomor 6 sampai 7 kalian memakan babi. Makanya saya bingung. Nora, sabar dulu cantik. Kan gini, jangan terlalu banyak framingannya. Gini, tadi saudari yang membangun narasi bahwa Muhammad keturunan Ismail. Jadi saya pertanyakan, Al-Quran, dengar. Kami umat muslim mengimani pertama Al-Quran, kedua kitab para nabi. Kita para ulama. Para ulama itu menuliskan apa-apa saja yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan menceritakan riwayatnya Nabi Muhammad. Kalau kalian mengatakan Tuhan kalian kan Yesua Hamasya, harusnya dijelaskan Bunda Maria ini waktu Nora, sabar. Kalau nggak ada jawabannya tentang Muhammad keturunan Ismail, kalau nggak ada nggak apa-apa, kan saya nggak paksa. Saya tidak perlu lagi diskusi dengan masalah seperti ini. Saya Ya sekali lagi Tuhan, jelaskan. itu namanya nggak kondusif dalam diskusi. Bukan nggak kondusif, Mikana. Sekarang begini, kami mengimani kitab para ulama dengan Al-Quran. Kau terima tidak? Tidak. Sekarang kau tidak terima. Bukan saya tidak terima, itu kan imanmu, berarti kan kamu mengikuti perintah manusia, kan gitu toh. Nah, sekarang Al-Quran, sekarang perintah sholat, tadi saya katakan di Al-Quran perintah siapa?
Yang jelas, Kita sistem apa nih aja? Kita sistem kenapa aja. tanya saya tentang imanmu? Kan yang menjelaskan imanmu Loh, kan kamu. saya Yang bilang punya tadi kapasitas saya menjelaskan ngomong. imanmu kan kamu, cantik. Bukan. Mikana kalau main potong-potong begini pantas lah. Kalau kau mengatakan umat muslim begini-begini, kau main potong. Begini loh Mikana, tadi saya mengatakan apa? Perintah sholat itu siapa yang memerintahkan? Allah, bukan Nabi Muhammad. Terus bagaimana cara mengerjakan sholat itu? Nah, Nabi Muhammad mengerjakannya, dilihat para sahabat. Baru dituliskan. Agar apa? Agar bisa diikuti umat-umatnya. Begini gerakan sholat. Gitu loh. Bukan kami mengikuti perintah manusia sejak kapan? Lah, kalian yang mengikuti perintah manusia. Bukan kami. Sejak kapan Yesus ke gereja? Sejak kapan Bunda Maria itu menyembah Yesua Hamasia? Nora, Begitu loh. jangan melebar kemana-mana dulu. Nah, sekarang begini aja. Saya sudah menjawab. Yang kedua, sekarang yang kedua, oke. Saya sudah menjawab. Tidak, Mikana. Nah, Sekarang kau kok jawab. jadi tantrum sih? Ya Tidak. Tuhan. Saya kan belum bertanya kepada kamu. Yang tadi Nora, kamu sudah panjang lebar loh. Tadi saya diam, ya kan? Loh, Giliran saya sudah tentang kasih silsilah tahu. Ismail. Nah, Nora mulai tantrum karena nggak ada datanya dalam kitabmu. Alias kamu cuma ngarang. Sudah selesai Nah. Mikana. Kamu sudah framing sama saya. Yang kedua, kamu belum bisa jawab pertanyaan saya. Yang kedua lagi. Yang kedua, kalau betul kitabmu kan berkata tuh di Al-An'am 40, Al-An'am berapa tadi udah saya catat ya? 48. Bahwa banyak rasul diutus oleh Allah. Siapa saja rasul itu? Semua Dan kalau rasul. sebutkan Semua rasul. sebutkan Semua rasul. nama-namanya, sebutkan nama-namanya. Nabi Musa. Nah, Nabi Daud. Musa, Daud. Ya, Oke. semua rasul. Cukup Sebelum Nabi dua Muhammad SAW. saja. Ya, dua saja. Semua pokoknya. Ya. Kenapa? Musa, Daud itu orang Israel bukan dalam kitabmu? Mereka diutus untuk Bani Israel. Ah, berarti diutus ke Bani Israel. Silakan tunjukkan kalau betul itu kata kitabmu bahwa Daud, Musa diutus ke Bani Israel. Silakan tunjukkan catatan tulisan Nabi Musa, Nabi Daud, mereka diutus oleh Allah. Supaya Ada di info dalam dari kitabmu Al-Quran. itu valid. Loh, Al-Quran itu tulisan Nabi Daud atau tulisan siapa? Itu tulisan Nabi Musa, Nabi Daud? Quran? Kalau kamu tanya itu tulisan, saya sudah katakan, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, itu menceritakan, isi Al-Quran menceritakan bahwa ada Nabi dan Rasul terdahulu diutus oleh Allah untuk umatnya. Tadi kan kamu udah baca, Mikana. Kalau kamu tidak terima, ya sudah. Yang saya buka ini kitab saya. Saya pertanyakan dong, yang kamu buka ini kitab siapa? Kitabnya Yahudi, yang pemakan babi, yang nggak makan babi, atau kitab Kristen yang makan babi? Ayolah. Orang Yahudi tidak makan babi, kalian ngambil kitabnya. Tunjukkan sama saya bahwa Abraham itu menyembah Yesua Hamasia. Mana tercatat nama Yesua Hamasia? Tadi itu yang saya minta. Tadi saya mau, kalau saya jelaskan di dalam kitab para ulama hadis silsilah Nabi Muhammad SAW, kamu ngototnya dari Al-Quran. Saya sudah katakan Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan kitab silsilah. Kalau tidak terima ya terserah. Nanti saya Oke. tanya lagi kalau gitu. Sebentar. Kalau begitu begini. Kamu yang kebanyakan ngomong loh. Aku nggak ada waktu untuk ngomong. Iya, tapi saya belum bertanya loh. Pertanyaan saya belum bisa kamu jawab. Kitabmu Saya nggak bisa berkata di jawab. Al-An'am Nggak bisa 48. saya jawab, tapi pertanyaan kamu Iya, ketika oke. saya jawab. Oke, Kamu izinkan tidak saya beriman, bicara dulu kalau begitu. Udah untuk apa? Ya, izinkan saya bicara dulu kalau begitu. Ya Kamu udah, berkata, Daud, Musa diutus ke Bani Israel. Nah, kalau memang itu betul, apa kata kitabmu itu benar, lalu tunjukkan tulisan Nabi Daud, tulisan Nabi Musa, mereka masing-masing mengakui diutus oleh Allah. Kalau betul, apa kata kitabmu? Loh, kitab-kitab terdahulu sudah tidak ada lagi. Lah, kemana? Lah itu urusan Allah, bukan urusan kami. Loh, itu bukan jawaban, cantik. Loh, sekarang mana kitab? Mana kitabnya Musa untuk Mesiani? Nggak, kamu jawab dulu. Sebentar, Mikana. Al-Quran untuk siapa yang kamu tahu? Ini kita sistem TikTok dulu. Al-Quran untuk siapa? Loh, itu kan kamu yang menjelaskan itu kepada kita. Kamu jawab dulu. Al-Quran untuk siapa? Kalau menurut saya Al-Quran itu bukan untuk siapa-siapa. Nggak boleh disebarin. Kalau menurut saya, kalau kamu tanya saya. Di mana Kamu tertulis tanya nggak boleh saya. disebarin? Di Ya mana menurut tertulis nggak boleh saya kan kamu tanya menurut saya. Kalau Nah, menurut saya oke. Al-Quran jangan disebarin Kamu tahu kemanapun. Al-Quran ini? Oke, yang kamu tahu Al-Quran ini dipakai kitabnya untuk siapa? Ya kalian mengimani Quran kitab kalian. Oke, sekarang tunjukkan sama saya kitabnya Musa, kitabnya Daud, dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam itu untuk mesianik. Silakan. Nora, Isa Al-Masih itu saya sabar dulu Al-Quran untuk lah. umat muslim. Sebentar. Inilah si Nora ini Al-Quran untuk umat tantrum. muslim. Aku Tunjukkan belum sama saya. jawab loh, tapi Kitabnya udah Yahudi pastikan untuk duluan. Lah, kitabnya Yahudi untuk mesianik. Kitab suci Hah? yang ditulis Nabi Musa itu kitab Torah,
Jabur untuk itu siapa? Tehillim untuk semua bangsa, bukan hanya Untuk untuk siapa nih, Mesiani. Kakak? Untuk Bani Nah itu, Israel. nah itu dia nih Arito. Nora ini udah Oke. mulai tantrum ini, nah udah mulai Oke, tantrum oke, guys. saya terima. Mana lagi Oke. ini? Saya terima. Ini saya Untuk tunjukkan semua- dulu ya, data, sebentar sabar Untuk semua dulu. bangsa. Oke, untuk semua bangsa. Sabar Oke, dulu Nora, ini mulai tantrum deh. dapat poinnya karena kau banyak-banyak kali lewat khotbah. Iya, saya akan mendengar khotbah dari kau. Begini, Justru sekarang kau bilang kamu untuk yang semua bangsa. ceramah dengan Sebentar. mengframing dari tadi loh. Sebentar. Padahal aku Ini diam kau aja tadi. Sebentar, ini Aku untuk semua banyak bangsa. diam loh Nora. Kasih bicara Nora yang sama kebanyakan kamu. bicara Jadi kalian loh bisa ya pilih ya. Saya Tuhan. Kau tadi mengatakan untuk semua bangsa, benar? Kau mengatakan Tunjukkan untuk semua dulu bangsa. datanya Nabi Musa, Oh, Nabi oke, Musa, itu Nabi apa? Daud menulis Untuk dalam semua kitab bangsa mereka tidak. diutus Ini oleh Allah. Kalau benar informasi dari Kau mengatakan kitamu. untuk semua bangsa atau tidak? Ini karena Nah, itu bukan dia udah saya. mulai tantrum ini. Kau ingatkan dia. Untuk semua bangsa kitab Yahudi, benar? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Tunjukkan sama saya, Kristen yang mengimani kitab Yahudi, dia bersunat dan tidak makan babi. Jawab dulu pertanyaan saya Nora, jangan kemana-mana. Kamu tadi berstatement bahwa sama Nabi saya. Musa, nah itu dia nih udah mulai tantrum. Nabi Musa, Nabi Daud diutus ke saya Bani tunjukkan. Israel. Udah saya tunjukkan. Di mana? Udah saya Ya tunjukkan. Tuhan, ini udah mulai tantrum deh. Udah gini. Bukan, udah saya kasih tahu. Tuhan. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk umatnya. Untuk umatnya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ya, apakah kitab Taurat untuk Mesianik? Jawab. Udah, diam dulu ya, jangan potong dulu ya. Oke. Tadi Nora berstatement guys, bahwa Nabi Musa, Nabi Daud diutus ke Bani Israel. Karena berdasarkan isi kitabnya di Al-An'am 48, bahwa para rasul itu diutus oleh Allah. Lalu saya tanya, siapa rasul-rasul yang diutus oleh Allah rupanya? Nora bilang, Nabi Musa, Nabi Daud. Nah, mereka itu bangsa mana? Diutus ke Bani Israel. Nah, kalau betul informasi dari kitabmu, tunjukkan data, tulisan Nabi Musa, tulisan Nabi Daud, mereka mengakui diutus oleh Allah. Supaya informasi dari kitabmu itu akurat dengan apa yang terjadi dialami oleh Nabi Daud dan Nabi Musa. Itu baru benar, cantik. Nah, tunjukkan dulu tulisan Nabi Musa dan Nabi Daud bahwa mereka mengakui dalam tulisan mereka atau ada nabi dari Israel ya yang mengkonfirmasi mereka diutus oleh Allah. Nah, jawab. Mikana, hari kemarin sudah dibilang telah kuutus nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu untuk kaumnya. Itu dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum engkau diutus, sudah kuutus nabi terdahulu. Tapi mereka mengingkari. Paham? Nah, kalau kau tidak menerima itu urusan kamu. Masalahnya sekarang, mana tulisan Musa, Nora? Mana tulisan Daud, Nora? Mana tulisan bla 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 bla? Kami tidak urus tulisan itu. Karena apa? Al-Quran lah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Kemarin sudah dibaca datanya oleh Ito Faruk. Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Bukan untuk Bani Arab, bukan untuk Bani Hong Kong, bukan untuk Bani Indonesia. Jadi yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dia berarti berarti dia mengimani Al-Quran sebagai kitabnya. Nah, kalau kamu mengimani Musa sebagai rasulmu, sebagai nabimu, pertanyaan saya, apakah kitab Taurat itu untuk Mesianik? Apakah kitab Taurat untuk pemakan babi dan orang yang tidak bersunat? Apakah kitab Taurat mengajarkan pergi ke gereja? Apakah kitab Taurat mengajarkan bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Apakah kitab Taurat mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah cahaya yang tidak terhampiri? Kasih tahu sama saya, Mikana. Saya sudah menjelaskan kepada kamu. Kamu tidak menerima, memang tertulis di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ragu-ragu kepada Al-Quran, makanya Allah tantang, buatlah kamu semisal satu ayat saja, satu surah saja. Kau bertanya terus, mana tulisan Musa, mana tulisan? Lah kamu aja kitab kamu terjemahan bahasa Indonesia, emangnya Musa menuliskan pakai bahasa Udah Indonesia? belum? Di mana jawaban dari pertanyaan saya? Oke, nggak bisa jawab teman-teman ya. Jawab. Ya udah, Saya sudah udah jawab. diam dulu. Ya. Oke. Nggak ada ditunjukkan si Nora di mana tulisan Nabi Musa, Nabi Daud bahwa mereka masing-masing mengakui diutus oleh Allah atau paling tidak mereka sembah Allah. Nggak ada guys. Jadi apakah informasi dari kitabnya akurat? No, tidak terjadi apa yang dialami oleh nabi-nabi tersebut. Tetapi kalau kitab suci kita ini kan terdiri dari 66 kitab ditulis oleh banyak nabi dan rasul, yaitu Nabi Musa, Raja Daud, Nabi Samuel. Nah, Nabi Musa menulis kitab Torah, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di mana beliau sendiri mengakui dalam tulisannya dia diutus oleh Yahweh. Keluaran 3.
Tapi sebelum ke situ, Raja Daud itu diutus oleh Yahweh. Karena Raja Daud itu diurapi oleh Bapak Yahweh, bukan Allah. Nah ini dia. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13 ini tulisan Nabi Samuel. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudara. Dan sejak hari itu sampai seterusnya, roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Ramah. Jadi yang mengutus Nabi Musa itu adalah, Raja Daud itu adalah Yahweh. Dan di sini Nabi Musa mengakui sendiri, dia menulis kitab Torah, Keluaran 3 ayat 13 sampai 15, bahwa Bapak Yahweh berfirman nih. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi Nabi Musa itu yang menulis kitab Torah ini. Di mana? Sebentar ya. Sabar dulu, satu-satu. Di Ulangan 31. Oke. Ulangan 31 Oke. ayat 9. Yes. Lalu Musa menuliskan Torah ini dan menyerahkannya kepada imam-imam, anak-anak Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh dan kepada semua tua-tua Israel. Jadi jelas, Nabi Musa itu diutus oleh Yahweh, bukan oleh Allah. Dan kitab suci ini, sabar dulu, tadi kamu sudah panjang lebar. Kitab suci ini teman-teman ya, ini untuk semua bangsa, karena apa? Di 1 Tawarik 16 ayat 25 ya sampai 30 saya baca ya. Sebab besar, di sini 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan keajaiban-keajaibannya di antara bangsa-bangsa. Sebab besarlah Yahweh dan sangat terpuji, dan dia ditakuti oleh semua ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Keagungan dan kehormatan di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Persembahkanlah kepada Yahweh, hai suku-suku bangsa. Persembahkanlah kepada Yahweh kemuliaan dan kekuatan. Persembahkanlah kepada Yahweh kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan datanglah ke hadapannya. Sembahlah Yahweh dengan berhiaskan kekudusan. Jadi di sini ya, gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Ya, bumi ditegakkan, bumi tidak tergoyahkan. Artinya, firman Bapa itu atau Tuhan Yahweh itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Sehingga juga Raja Daud ini ya, yang kalian anggap nabi kalian, Raja Daud juga menuliskan firman Bapa, yaitu Mazmur 96 ayat 5. Ayat 4. Sorry, saya ayat 3 juga ya, dia juga menuliskan firman Bapa ini ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, keajaibannya di antara seluruh bangsa. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji, dia layak disegani di atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh lah telah menciptakan langit. Nah, kemudian di ayat 6-7. Kehormatan dan kemuliaan ada di hadiratnya, kekuatan dan keindahan ada di tempat kudusnya. Persembahkanlah kepada Yahweh, hai suku-suku bangsa. Persembahkanlah kepada Yahweh kemuliaan dan kekuatan. Haleluya. Sabar. Nah, justru Nabi Musa, Raja Daud menulis firman Bapa bahwa mereka diutus oleh Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan diutus oleh Allah. Dan di Mazmur 96 ayat 5, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Nah, sedangkan Allah adalah nama ilah bangsa Arab Nora. Karena apa? Sebelum Islam muncul di abad ke-7, penduduk negeri Mekah, suku Quraisy, bangsa Arab sudah menyembah yang namanya Allah. Jadi nggak mungkin Nabi Musa, Raja Daud sembah Allah Nora. Karena Raja Daud menulis firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 5, semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yahweh lah sang pencipta. Dan juga Nabi Musa menulis firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4-15. Sema Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan ayat 13, sabar dulu. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah bangsa di sekelilingmu. Karena kalau kamu mengikuti itu, bahwa kamu pasti binasoi. Jadi nggak pernah Nabi Musa sembah ilah bangsa Arab yang bernama Allah Nora. Nggak pernah Raja Daud sembah Allah ilah bangsa Arab Nora.
Karena apa? Oke. Karena mereka sembah itu, mereka akan binasoi. Tapi nyatanya Nabi Musa bukan binasoi, tapi mereka masuk surga. Makanya, bagaimana dengan informasi kita? Kenapa kita mau mengklaim semua rasul-rasul diutus? Sementara nggak Oke, pernah ada rasul-rasul sudah. dari Israel, nabi-nabi dari Sudah. Israel sembah Allah. Kau pula yang berkhotbah sama aku nggak butuh khotbah. Nora, bentar dulu. Karena dari tadi kamu sudah panjang lebar bicara, aku diam mendengarkan. Saya panjang lebar Tapi berbohong. ketika kamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya, apa kamu ternyata ngarang bebas bahwa Oke, udah giliran Muhammad saya itu dong. keturunan Udah giliran Ismail, saya. kamu boleh tantrum. Cuman ya kamu, Nora? Saya ngapain tantrum? Tantrum sama lawan diskusi saya yang kitabnya tidak ada sama dia gitu loh. Nah, Jadi itu saya udah mulai nggak memframing tuh. Jangan Udah, fitnah ini dong. memang nyata. Sekarang begini. Nah, surat Nuh ayat 1, saya baca. Surat Nuh ayat 1, ya, bunyinya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Surat Nuh ayat 1. Terus di mana lagi Nora? Sabar, karena berhubung jaringan telolet, ya. Al-Anbiya ayat 51. Ya, padahal dari kemarin kita sudah bahas loh, tapi ya sudahlah, Mikana kan agak sedikit pelupa. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingat. Terus Ibrahim ayat 5. Capek aku. Surat Ibrahim. Kenapa lah jaringan ini ya? Kalian bagus-bagus lah dulu, weh. Saya lagi diskusi sama Mesianik ini loh. Nah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang-orang penyabar dan banyak bersyukur. Terus di dalam surah Maryam 30. Oke. Aduh. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Ini kita korelasikan kepada itu mengutus Nabi Isa ya. Dan Al-Fat ayat 29. Tadi Maryam berapa itu? Maryam 30. Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Saya sudah tunjukkan Mikana bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya terdapat di dalam Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan saya, tunjukkan kitab Taurat, hukum Taurat, yang dimana diberikan itu juga dan boleh diimani oleh Mesianik. Yang dimana Kristen itu memakan babi dan tidak bersunat. Sebab hukum Taurat diharamkan memakan babi, dan perjanjian Abraham dan keturunannya, perjanjian Abraham dengan Tuhannya, yaitu apa? Setiap laki-laki yang dari keturunanmu, yang di dalam rumahmu, walaupun dia bukan keturunanmu, tetapi orang yang kau pelihara di dalam rumahmu, haruslah kau sunat, kau kerat kulit hatannya. Setahu saya, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalau kau mengklaim bahwa kitab itu untuk seluruh dunia, tunjukkan sama saya, Mikana. Di mana Musa menuliskan kitab untuk Mesianik, Musa menuliskan kitab dan harus diimani juga untuk Kristen yang makan babi, yang pergi ke gereja, yang Tuhannya bisa mati. Silakan. Oke. Jadi Nora kan
mengambil ayat-ayat dalam Quran mereka. Sementara Quran itu sumbernya dari Nabi mereka yaitu Muhammad, lalu ditulis oleh sahabat beliau. Artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sumbernya dari nabimu. Walaupun kalian mengimani itu dari Allah, itu kan iman kalian, klaim kalian. Tapi artinya sumbernya hanya dari satu orang. Yang dimana membahas nabi-nabi dari Israel. Kita mau membahas nabi-nabi dari Israel, tapi ketika saya minta data, ada nggak nabi-nabi dari Israel seperti Musa, Zakaria, Yahya, atau tadi Raja Daud yang kalian anggap nabi kalian, ada menuliskan firman Allah dalam satu kitab bahwa mereka itu diutus oleh Allah. Ternyata orang nggak bisa tunjukin ya guys. Artinya info dari kitabnya itu apakah akurat? Tidak, ya, tidak. Kesimpulannya tidak. Kenapa? Orang nggak bisa jawab, nggak bisa tunjukkan data, saudaraku. Ya. Kemudian tadi atau sebelum itu nanti pertanyaan saya ya, nanti ya. Pertanyaan tentang Isa. Nora kan bilang ini. Hah? Mekan Islam yang lain. Kamu mau turun? Ntar lagi ya, biar nanti dia juga ikut nyimak dan lanjut. Saya nanti tetap iya. di sini dulu. Oh iya. Oke, Coba. nggak apa-apa. Ya, segi lagi. Ya, oke. Untuk Faruk ada nggak situ? Si Faruk nggak bagus diskusinya. Bagus ya dia, kau aja yang nggak mau naik. Si Faruk aku nggak mau. Soalnya gini, dia kebanyakan masih lebih bagus kamu, Nora. Kamu masih bisa tunjukkan data-data dalam Quranmu, walaupun memang nggak nyambung sama pertanyaan saya kan gitu. Nggak nyambung. Kan dulu dia lah. Si Faruk itu kerjanya hanya memframing, Nora. Tidak, itu bagus ya, itu dia akan diam. Udah aku bilang kau itu kalau dia tidak itu di sana. Ya udah. Kalau dia mulut Coba. oke katanya. Faruk itu bagus loh itu aku ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kayak gitu lah kau itu Mikana sama aku itu. Apa sih? Ya soalnya kau itu Hah? bukannya menjawab pertanyaan, Kenapa rupanya aku? tapi sibuk memframing kamu itu kuna lagu. Aduh. Hah? Ya udah Nggak buka ada mau aku kamera framing lo nih. itu. Apa yang ku framing sih? Bentar. Ini masih apa Udah mau jaringan framing aku? kondong. Jangan memframing kau nanti itu aku ya. Nggak ada aku framing. Ini apa yang kita bahas ini? Oke, sebentar sabar dulu. Nah, gini. Mute dulu. Oke. Nora tadi kan kutip ayat di dalam Qurannya yaitu surah Nuh ayat 1 bahwa Nuh itu diutus ya oleh Allah. Kalau Nuh diutus oleh Allah, nggak mungkin justru kitab suci ini yang terlebih dahulu memberitahu kepada dunia Nabi Nuh itu diutus oleh Yahweh. Di dalam kitabmu juga menuliskan tentang Nuh, tentang membuat bahtera dan lain sebagainya. Loh, kitab suci ini yang terlebih dahulu menuliskan itu, Nora. Ini saya tunjukkan dulu datanya ya. Kitab Kejadian ini kan ditulis kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Di mana di Kejadian 6 ayat 8. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Kemudian di Kejadian 7 ayat 1, kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Jadi jelas, kitab suci Torah 1500 tahun sebelum Masehi sudah mencatat, menuliskan bahwa Yahweh lah yang mengutus Nabi Nuh, bukan Allah. Karena kalau Allah yang mengutus Nabi Nuh, pastinya Al-Quran dong yang terlebih dahulu memberitahu. Tapi Nuh dan juga yang membuat bahtera di atas gunung yang ada air bah selama berbulan-bulan, itu sudah dicatat di sini. Kan nggak mungkin kitab suci ini yang terlebih dahulu, Kopas yang terlebih belakangan muncul. Kan nggak mungkin, saudaraku. Pastinya yang mengutus Nabi Nuh itu jelas Bapak Yahweh. Karena inilah yang pertama sekali memberitahu kepada dunia. Dan nggak mungkin kitab suci ini Kopas kitab yang belakangan muncul. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Lalu, kalau kamu bilang, Nora, mana ada Taurat itu untuk Mesianik. Nah, Mesianik itu kan sebutan. Mesianik itu artinya pengikut Yeshua HaMasyiah, di mana Yeshua HaMasyiah adalah Yahweh itu sendiri. Bahwa Torah itu untuk Israel dan juga untuk semua bangsa. Namun Torah itu ada 613 misfot. Dibagi menjadi 3 bagian. Hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil. Nah, kalau hukum moral itu untuk semua bangsa. Sebab apa? Di Keluaran 20, ada 10 hukum Torah di situ, bahwa hanya Yahweh Elohim lah yang harus kita sembah.
Nggak boleh ada ilah-ilah lain. Itulah tadi kenapa di 1 Tawarik 16 ayat 24 sampai 30 bahwa Yahweh itu untuk semua bangsa, untuk seluruh bumi, bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Mesianik, tetapi untuk seluruh bangsa. Tepuk tangan untuk Mikana, bukan tepuk tangan Mikana. Oh ya, tepuk tangan. Bukan untuk saya, untuk Bapak Yahweh Yesus Masiah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Iya dong ya. Terus ya, Nora, satu lagi. Karena saya sudah pakai data itu. Keluaran 20 hukum moral itu untuk semua bangsa. Karena 1 Tawarik 16 ayat 25 ayat 24 sampai 30, Mazmur 96, Bapak Yahweh Yesus Masiah itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Oh, haleluya. Tepuk tangan. Nah, Nora dan Faruk, dengar ini baik-baik. Tolong jawab pertanyaan saya. Tadi Nora mengutip ayat dalam Qurannya, Maryam 30. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dan dia memberiku kitab Injil. Pertanyaan saya, Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima Nabi Isa itu di mana? Silakan jawab. Oke. Sebelum aku menjawab itu, cek, suaraku ada? Ada suaraku? Ayam di kampung Sianipar ini berkokok. Pertanda apa itu? Ada suaraku? Ada. Mau dipotong ayamnya. ada. Mau dipotong ayammu. Lanjut. Itu Ada berarti kitab suaranya. Taurat itu, iya, berarti kitab Tapi Taurat kok ngelek diturunkan kepada dia? Nuh itu ya. Iya, berarti kitab Taurat diturunkan kepada Nuh ya. Musa yang menulis kitab Torah. Enggak, yang saya tanyakan, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nuh apa kepada Musa? Musa yang menulis kitab Taurat, kitab Torah. Yang saya tanyakan, kitab Taurat diturunkan kepada Nuh atau kepada Musa? Musa. Kepada Musa. Kenapa nama Nuh ada tertulis di dalam kitab Kejadian 6 nomor 8? Ya karena Nabi Nuh itu menyembah Yahweh. Sama Coba yang isinya disembah baca, Nabi Musa. ulangin itu. Kejadian 6 nomor 8 baca tadi itu, ulangin isinya itu. Tolong diulangin itu. Kejadian 6 ayat 8. Kan data itu tadi itu. Iya, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Nah, namun Nuh mendapat kemuliaan di mata Yahweh. Nah, itu Kemurahan. tertulis di dalam Taurat bukan? Iya. Nah, berarti Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nuh apa kepada Musa? Nabi Musa menulis kitab Taurat, kitab Torah. Enggak, aku tanya itu. Kemananya lagi? Kan? Aku enggak tanya itu. Aku enggak tanya siapa yang menulis kitab Taurat, enggak. Makanya saya bilang itu, dengar itu ya. Makanya saya bilang, makanya gini toh, aku bukan mulut besar. Tidak ada yang lebih memahami Bible daripada saya itu. Nah kan Belum udah cukup orang memahami mulai Bible muji daripada diri. saya. Puji Enggak, diri. gini toh, dengar Puji itu, diri ya. hamamago, puji Tuhan, haleluya. Enggak bisa kita buktikan. Itu tadi memberikan data dalam Kejadian 6 nomor 8. Udah mulai Ya kan? puji diri nih Faruk ini. Jangan dipotong lah dulu. Jika memang kitab Taurat diturunkan kepada Musa, kenapa Nuh yang mendapat kemuliaan dan tertulisnya di dalam Taurat? Udah? Ya, silakan. Karena Nabi Musa itu kan yang menulis kitab Taurat. Nabi Saya Nuh nggak itu tanya nggak itu. menulis loh. Itu jawabannya nggak cemana? tanya. Saya nggak tanya itu. Ya itu jawaban dari Gini, pertanyaanmu cemana coba ya itu ya. Faruk ini. Saya baca Nggak ini. nyambung kadang-kala Saya baca Kejadian 6 nomor 8 ya, saya baca. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di Oke? mata Yahweh. Oke, di mata Yahweh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Oke, persoalannya itu tertulisnya di dalam kitab Taurat. Harusnya Musa lah yang mendapat karunia di mata Yahweh. Tapi di dalam kitab Taurat, dalam Kejadian 6 nomor 8, dikatakan Nuh lah yang mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Berarti Taurat itu diturunkan kepada Nuh atau kepada Musa? Kamu tahu nggak Taurat itu apa? Ya, menurut itu apa? Silakan. Loh, kamu tahu nggak? Ya, menurut itu apa? Silakan. Taurat itu adalah instruksi, ajaran, Ya. peraturan, dan juga Ya. ada 613 hukum Taurat, hukum misfot. Oke. Nah, di Kejadian 6 ayat 8 itu menuliskan kronologi yang pernah dialami oleh Nabi Nuh bahwa dia mendapat kasih karunia di mata Yahweh sehingga keluarganya lah yang selamat di zaman itu dari air bah. Begitu pula nih ya, kalau kamu bilang seperti itu di Kejadian 4 ayat 1, di situ Hawa memanggil berseru kepada Yahweh. Jadi Hawa itu yang nulis kitab Torah, yang nggak Tapi di nyambung dalam kamu. Kejadian 3 itu, di dalam Ya Kejadian 3, Tuhan. di dalam Kejadian 3 tidak dikisahkan bahwasanya Hawa mendapatkan kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kitab Kejadian menceritakan tentang kronologi Nuh mendapatkan kasih karunia, di mana saya dapatkan data itu tertulis? Ini di Kejadian 6 ayat 8, Kejadian 7, itu Bapak Yahweh berfirman kepada Nabi Nuh
bahwa dia diperintahkan untuk membuat bahtera karena akan ada air bah. Nanti Lalu dulu di ayat berikutnya itu. peristiwa Saya nggak bahas ayat itu- berikutnya. dengar dulu, peristiwa itu dicatat, diperintahkan Bapak untuk menuliskan itu dalam satu kitab. Karena Di mana Bapak tertulis berfirman itu? memberitahu kepada, nah itu di kitab Kejadian, di kitab Taurat, di Ya, kitab di mana Pentateuch. tertulis? Ya, di mana tertulis? Oke, Ya, dan kemudian ya, apa yang pernah dialami Adam, Hawa, Set, Nuh, itu diperintahkan Bapak untuk menulis dalam satu kitab. ya. Ditulis Saya tanya- di dalam yang saya kitab, tanyakan- di dalam kitab Taurat. Oke, saya sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan di mana kitab Injil yang diterima Nabi Isa kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata? Oke, bentar ya, gantian ngomongnya ya. Gantian Ya. ngomongnya ya. Itu jika memang Yahweh menceritakan kronologis ketika Nuh mendapatkan kasih karunia dari Yahweh, di mana tertulis literasi itu tertulis di mana itu? Itu jangan ngarang. Saya baca Bible itu udah bertahun-tahun itu, saya nggak temukan literasi itu. Saya tidak temukan literasi itu kecuali di dalam Kejadian 6 dari nomor 1 Yahweh berfirman. Aku sebentar dulu ya. Aku Bentar dulu ya, aku tutup kamera bentar ya. Kemana itu? Neng itu kamar mandi, aku pernah makan. Langsung Kau terkencing bawa dia. HP-mu. Ya Allah, dibawa HP. Kita lanjut, nanti tunggu ya, kita tunggu teman-teman ya, biar beliau dengar narasi kita. Gini loh teman-teman ya. Ya. Nah, gini loh teman-teman ya. Kalaulah memang yang dikatakan Mikana itu adalah data, di mana datanya? Seharusnya kan di dalam Kejadian 6 nomor 1 ya, Yahweh berfirman, "Kuceritakan kepadamu Musa kisah di mana ketika Nuh mendapatkan kasih karunia dari aku." Lalu Kejadian 6 nomor 8-nya bunyi seperti itu. Kan gitu. Di dalam kitab Kejadian 6 dari nomor 1 sampai dengan selesai, aku tidak temukan satu ayat pun di mana dikisahkan Musa mendapatkan kasih karunia. Bahagian dari kasih karunia itu adalah wahyu. Wahyu termasuk itu kasih karunia untuk nabi dan juga untuk umatnya. Kejadian 6 nomor 8, dalam Kejadian 6 nomor 8 dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia. Kan gitu. Dan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Maka muncul pertanyaan, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nuh atau kepada Musa? Jika diturunkan kepada Musa, kenapa di dalam Kejadian 6 nomor 8 ada nama Nuh yang dikatakan dapat kasih karunia dari Yahweh? Gimana itu? Itu Mikana? Itu Mikana? Oke, sabar. Silakan. Udah mute dulu ya. Iya. Nah, kenapa Bapak mengatakan di Kejadian 6 ayat 8, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh? Karena di zaman Nabi Nuh, manusia itu sangat jahat sehingga Bapak akan menurunkan air bah selama berbulan-bulan. Makanya hanya Nuh dan keluarganya lah yang mendapat kemurahan di mata Yahweh karena mereka hidup saleh, hidup benar di hadapan Yahweh ya. Sehingga mereka yang diselamatkan. Nah, kalau di zamannya Musa kan nggak ada air bah. Sehingga Bapak tidak berbicara seperti itu. Tetapi di zaman Nabi Musa, itu orang Israel diperbudak oleh bangsa Egypt di zaman itu sehingga Bapak mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, yaitu di Keluaran 3 dan sebagainya. Dan Nabi Musa itu diperintahkan Bapak untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab yang tertulis di Keluaran 17:14, Keluaran 34:27. Makanya di Ulangan 31 ayat 9, Nabi Musa lah yang menulis kitab Torah. Dan ini juga buktinya ya, bahwa memang Adam, Hawa, Nuh itu sembah Yahweh sama seperti yang disembah oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Bapa menuliskan apa yang pernah terjadi dan juga hukum Taurat yang dimana di situ ada juga yang bersifat nubuatan dan lain sebagainya ya. Oke, saya sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil itu sekarang ada di mana yang diberikan kitab Injil kepada beliau? Kalau memang Nabi Isa itu tokoh nyata, silakan jawab pertanyaan saya. Itu sangat mudah itu, saya jawab pertanyaan itu sangat mudah. Oke. Tapi saya minta itu, ketika kau menjawab pertanyaanku pakai data lah itu. Kenapa saya mempertanyakan Kejadian 6 nomor 8 tadi? Di mana di situ dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dari Elohim. Itu baca dulu di dalam kitab Ulangan 4 nomor 44 sampai 46. Di situ literasi yang jelas itu dikatakan, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel, inilah peringatan, ketetapan dan peraturan ya, ketetapan dan peraturan tentang Bet Peor di negeri Sion, raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang dipukul kalah oleh Musa dan Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir.
Musa kan nggak dijajah nggak dijajah oleh Firaun di Mesir kan? Musa kan bukan orang Israel kan? Musa itu bukan orang Israel. Maksud saya Nuh. Nuh kan tidak dijajah sama Firaun kan? Nuh itu bukan Bani Israel kan? Dan di dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Kenapa dalam Kejadian 6 nomor 8 malah dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia? Kan kontradiksi nih itu. Kontradiksi ini yang jadi pertanyaan bagi itu tadi saya tanyakan, kenapa di dalam Taurat dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dari Yahweh, sementara Taurat diturunkan kepada Musa, bukan diturunkan kepada Nuh? Itu belum jawab pertanyaan saya. Makanya itu jangan modal baca imani, kaji. Jawabannya mana? Silakan itu. Jawabannya mana dulu itu? Jangan itu minta dijawab pertanyaan itu. Diam dulu. Tapi ketika pertanyaan saya itu kacangin gitu loh. Oke teman-teman, tadi saya kan sudah jawab. Kenapa Bapak berfirman di Kejadian 6 ayat 8 dan Kejadian 6 ayat 8, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Ini ya ayatnya teman-teman. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Nuh memperanakkan tiga orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim. Bahkan bumi itu penuh dengan kekerasan. Maka Elohim menilik bumi dan lihatlah dia telah rusak. Karena setiap manusia telah merusak jalan hidupnya di bumi. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, kesudahan semua manusia telah tiba di hadapanku, karena bumi telah dipenuhi kekerasan dari pihak mereka. Dan lihatlah, aku mendestroi bumi, mereka bersama bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dan kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar dan lain sebagainya ya. Nah, diajarin nih sama Papa cara membuat kapal atau bahtera itu seperti apa. Nih diajarin terus sampai ke ayat selanjutnya. Lalu di ayat pasal 7, kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Jadi di ayat selanjutnya semua, karena sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam, dan aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada yang telah aku jadikan. Nah itulah kenapa Bapak berfirman di Kejadian 6 ayat 8, bahwa Nuh itu mendapat kemurahan di mata Yahweh karena Nuh itu hidup bergaul dengan Yahweh, sehingga mereka selamat bersama dengan keluarganya. Ada 8 orang yang selamat di zaman itu, keluarga Nuh, istrinya, anak-anaknya, istri anak-anaknya. Karena apa? Bapa menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Nah, sedangkan di zaman Musa nggak ada air bah, sudah berlalu. Jadi kan kamu, bentar dulu, diam dulu. Jadi kamu kan memaksa bahwa Tuhan harus mengucapkan hal yang sama loh. Di zaman Musa kan nggak ada air bah. Karena di zaman Musa itu, Musa dan bangsanya itu diperbudak oleh Egypt ya. Sehingga Bapak, udah diam dulu. Sehingga Bapak mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir sehingga dibawa ke tanah perjanjian. Nah, makanya Nabi Musa ya diberikan kuasa untuk membelah laut, untuk mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan lain sebagainya. Jadi semua nabi-nabi itu diutus, diberikan kuasa dan lain sebagainya. Ya, masing-masing punya talenta dan masing-masing punya karunia. Jadi jangan paksakan harus sama firmannya gitu. Kamu kan sungguh bijak. Enggak itu. Udah bentar, diam dulu. Nah, saya sudah jawab ya. Yang penting saya sudah jawab berdasarkan apa yang tertulis teman-teman. Sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima itu ada di mana? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, silakan jawab. Karena di Maryam 30 Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan aku menerima kitab Injil. Silakan jawab. Itu dengar ya. Yang saya dengarkan, ya ketika saya bertanya kepadamu itu, yang saya dengarkan bukan jawaban itu, tapi bunyi-bunyian. Yang barusan saya dengarkan itu bunyi-bunyian, maaf itu. Kalau berdasarkan bunyi-bunyian, kentut pun bunyi-bunyian itu, maaf. Pertanyaan saya ini mendasar itu. Di dalam Kejadian 6 nomor 8, dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia. Pertanyaan saya ini ada korelasinya dengan Ulangan 4 nomor 44. Di mana dikatakan, di situ, hukum Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Nuh ini kan bukan Bani Israel. Kenapa pula ketika dia mendapatkan kasih karunia dari Yahweh, tertulis di dalam kitab Kejadian di bagian dari Taurat? Itu harusnya itu menjawabnya. Kenapa? Bukan malahan itu baca di ayat selanjutnya, nggak nyambung.
Gitu loh. Kalau kita berdiskusi, setiap pertanyaan kita jawab dengan bunyi-bunyian, itu nggak diskusi namanya itu. Kita nggak dapat edukasi. Kalau memang itu nggak tahu, bilang ini PR ku Faruk. Gitu loh. Nanti saya cari tahu. Gitu loh. Karena begini itu ya. Taurat ini eksplisit itu. Taurat itu tidak akan pernah bercerita kepada orang untuk orang-orang di luar dari Bani Israel. Kenapa? Kalau itu kaji itu dalam ulangan 4 nomor ulangan 4 dari nomor 1 sampai seterusnya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel supaya ketika mereka lepas dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tuh punya pegangan. Karena Tuhan tahu orang Bani Israel ini tegang tengkuk, nggak bisa diatur. Maka diberikan kepada mereka itu aturan yang kuat bagi mereka supaya mereka satu sama lainnya tidak menzolimi satu sama yang lain. Yang jadi pertanyaan, kok nyisip Musa di situ? Kalau itu bilang Elohim menceritakan tentang orang-orang atau nabi-nabi pada masa lampau, datanya mana? Mana datanya? Di mukadimahnya di mana Elohim yang menyampaikan dalam kitab Taurat, kuceritakan kepadamu Musa, kisah dari orang-orang terdahulu sebelum kamu, yaitu Nuh. Nah, baru nomor 8, di mana dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan kasih karunia. Mana datanya? Gitu loh. Itu jangan modal asumsi saja, harus pakai data. Kalau itu tidak memiliki data dan tidak memiliki jawaban atas itu, katakan PR. Baru saya tanggapi pertanyaan itu diskusi yang sehat. Kalau menjawab asal bunyi itu, aduh itu maaf cakap itu, kentut pun bunyi-bunyian itu. Nggak bisa kita lanjut gitu diskusinya. Kalau itu nggak jujur. Yang jadi pertanyaan, itu bisa jawab nggak? Kenapa di dalam kitab Taurat dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dari Elohim, sementara dalam ulangan 4 nomor 44 ya dikatakan kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel sebagai petunjuk bagi mereka setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sementara Nuh itu bukan Bani Israel. Kenapa? Silakan itu. Oke, ya. Silakan. Mute dulu. Tadi kan saya sudah jawab nih, tapi saya tambahin lagi ya. Jadi kitab Taurat itu, yang 5 kitab Pentateuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh Nabi Musa, yang isinya mencakup ada 613 hukum misfot. Kemudian ada kisah penciptaan. Ada sejarah para leluhur. Ada juga sejarah tentang keluarnya Israel dari Mesir. Serta kumpulan-kumpulan hukum moral, hukum sipil, hukum ritual, dan 10 perintah Elohim. Jadi lengkap semua di situ ya. Ingat ya, jadi kitab Pentateuk itu hukum Taurat itu, kitab Torah itu isinya mencakup kisah penciptaan, kisah para leluhur, silsilah para leluhur dan lain sebagainya, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ada 10 tula dan lain sebagainya, dan juga mencakup 613 hukum Torah. Sehingga Nuh yang mendapat kemurahan di mata Yahweh itu ditulis tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskannya ya, sehingga ditulis oleh Nabi Musa. Saya sudah jawab teman-teman. Sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa itu diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima itu ada di mana? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Oke, itu kayaknya itu harus belajar lagi deh bahasa Indonesia itu. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata kenapa, ya itu harus menjawab musababnya apa. Contoh, ditanya sama Faruk nih, Faruk, kenapa kau makan? Karena saya lapar. Ketika aku bertanya kepada itu diawali dengan kata karena, itu katakanlah musababnya apa? Karena aku tanyanya kenapa? Jangan itu malah menjelaskan dengan asumsi liar. Kenapa di dalam kitab Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia. Sementara dalam ulangan 4 nomor 44, kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Dan Nuh itu bukan Bani Israel. Kenapa itu? Jawablah karena begini, kasih datanya gitu loh. Masa sebuah pertanyaan diawali dengan pertanyaan kenapa itu malah menjelaskan begini. Nggak ada itu memberikan kepada kami pendengar di sini musababnya itu apa gitu loh. Kenapa itu? Silakan. Oke, satu lagi. Saya tambahkan lagi ya. Dan kalau ini saya jawab lagi sama Faruk, nggak bisa jawab, masih tetap memframing, lebih bagus turun. Tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu ya, saya jelasin. Nah, kitab Taurat ada 5, yaitu yang disebut kitab Pentateuk yang ditulis oleh Nabi Musa. Di mana isinya mencakup kisah penciptaan, sejarah para leluhur, sejarah keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Data loh, Udah, diam dulu, bentar, diam dulu. Di mana ya kitab Kejadian itu berisi kisah penciptaan alam semesta, manusia pertama,
kisah air bah yaitu Nabi Nuh, dan sejarah para leluhur bangsa Israel seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kemudian kitab Keluaran. Kitab Keluaran yaitu kitab Exodus atau Shemot. Mencakup isinya menceritakan tentang pembebasan bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa sampai perjalanan ke Gunung Sinai dan pemberian perintah 10 perintah Elohim dan pembangunan kemah suci. Ya, itulah isi kitab Keluaran. Lalu kitab Imamat. Kitab Imamat berisi peraturan mengenai tata cara ibadah, korban persembahan, hukum kesucian, hidup, ya, aturan tentang diet, aturan tentang perayaan-perayaan agama, dan juga banyak aturan bagaimana cara mempersembahkan korban. Kemudian kitab Bilangan, yaitu Bemikdar, mencatat perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan setelah keluar dari Mesir, termasuk sensus penduduk dan pemberontakan bangsa Israel. Kemudian kitab Ulangan atau Devarim, yaitu berisi khotbah-khotbah terakhir Nabi Musa sebelum memasuki tanah Kanaan yang mengulangi dan menegaskan kembali hukum Taurat bagi generasi baru. Nah, kemudian ada 10 hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat, 10 hukum Taurat diberikan? Yaitu dasar moral yang diberikan di Gunung Sinai agar menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Elohim, sehingga tidak mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua ada hukum moral, ya, tujuannya hukum moral dan sosial, aturan yang berlaku terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Kemudian ada hukum ritual, bagaimana tata cara aturan beribadah dan penyucian diri. Nah, satu lagi, kalau kamu tanya kenapa di zaman Nuh Bapa berfirman bahwa Nuh mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan di mata Yahweh. Taurat, Karena bukan zaman Nuh, di dalam Taurat. Yang saya tanyakan bukan di zaman Nuh, di dalam Taurat. iya, itu ditulis di dalam kitab Kejadian 6. Iya, Karena, Kejadian. udah, jangan dipotong dulu. Karena waktu itu, ya, Nabi Nuh itu di zamannya sudah berlaku rusak dan Bapa akan menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Sehingga Nuh itu mendapat kemurahan di mata Yahweh. Makanya Nuh, istri dan ketiga anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istrinya, mereka 8 orang yang selamat di waktu itu. Itu, saya tidak tanya kronologis tentang Nuh. Yang saya tanyakan itu, kenapa tertulisnya di dalam Taurat? Pertanyaanku ini mendasar loh itu. Itu jangan marah dulu, itu jangan marah dulu lah. Oke, Kita tadi diskusi santai aja, jangan marah dulu, tunggu dulu ku iya, selesaikan. saya tidak marah, tapi gini, sebentar diam dulu. Itu. Kenapa Tunggu, tertulis selesaikan di kitab dulu, Taurat? narasi Ya, dengar dulu. Kenapa tertulis di dalam kitab Taurat? Enggak, kenapa tertulis dalam kitab Taurat? Karena kitab Taurat yang pertama sekali ditulis. Gantian ngomongnya. Ya, Gantian dulu ngomongnya itu. Pertanyaanku ini mendasar itu. Berdasarkan Ulangan 4 nomor 44. Di situ kan bunyinya dikatakan, kitab Taurat diturunkan Musa kepada Bani Israel. Nuh itu bukan Bani Israel gitu loh. Nuh kan bukan Bani Israel. Kenapa di dalam kitab Taurat yang harusnya untuk Bani Israel dikisahkan Nuh itu mendapatkan kasih karunia dari Elohim? Itu jangan malah menjelaskan kerunutan kisah di zaman Nabi Nuh, nggak perlu saya tanya sama itu. Ngapain ku tanya sama itu? Udah belum, sekali lagi saya jawab. Sekali lagi saya tanya ini ya. Sekali lagi. Udah, saya sudah paham. Makanya dengar. Kitab Taurat atau 5 kitab Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu isinya mencakup kisah penciptaan, kisah Nabi Nuh, kisah Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya itu ditulis di dalam kitab Taurat, 5 kitab Pentateuk. Yaitu di Kejadian, Keluaran, Bilangan. Sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa diutus ke Bani mana, dan Injil yang diterima Nabi Isa itu di mana sekarang? Oh Tuhan. Datanya mana sebenarnya itu? Kamu bisa jawab nggak, Faruk? Bisa jawab pertanyaan saya nggak? Ya udah jawab. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Masa Nabi Isa diutus ke Bani mana? Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dengar dulu ya itu ya. Aku jawab sama dengan data itu. Baca dalam surah As-Saff ayat 6. Di mana di situ Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Gitu loh. Cuma yang jadi pertanyaanku, tunggu dulu lah itu. Kalau betul diutus ke Bani Israel, kalau betul diutus ke Bani Israel, jawab dulu. Tadi saya sudah jawab. Kamu kan gak terima jawaban dari saya, nggak apa-apa. Karena itulah isi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa kan diutus ke Bani Israel. Nah, kalau betul Nabi Isa diutus ke Bani Israel, ada nggak dalam kitabnya orang Israel pernah mencatat punya Nabi namanya Isa alaihissalam? Kalau betul informasi dari kita, ya. Saya jawab ya. Oke. Kalau menanggapi pertanyaanmu itu, seharusnya yang diskusi sama aku ini Bani Israel, bukan Bani Mesianik. Bani Israel hadirkan ya, karena kita mau memberikan informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Hadirkan Bani Israel di hadapan informasi dari kitabmu ini. Hadirkan Bani Israel di hadapan. Ya itu dia. Bisa nggak kita mempertanggungjawabkan itu? Dengar dulu itu. Di mana Bani Israel itu berkata, Nabi Isa alaihissalam tak tertulis dalam kitab mereka.
Bukan aku diskusi sama itu. Cuman masalahnya gini loh itu. Ini Nabi PR buat Isa Ito. kan Dengar dulu diutus ke dah. Bani Israel. Gimana sih? Kalau betul informasi dari kitabmu ini, ada nggak data di dalam kitabnya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam? Ya udah hadirkan kitab Bani Israel yang mana? Ini kitabnya Israel. Lah, sejak kapan Israel Lah, memiliki kitab dari bahasa kejadian Indonesia? sampai wahyu itu kitabnya orang Israel. Ada nggak di situ Nabi Isa alaihissalam? kapan? Sejak Makanya kapan Nabi Isa Bani itu Israel tokoh punya nyata atau kitab tokoh dalam bahasa fiktif? Indonesia itu? Oke, nggak bisa jawab. Yang kedua, Bukan nggak bisa kitab Injil jawab. yang Tunggu dipegang dulu. Nabi Isa itu kemana? Ini diskusi apa mau berantem kita Lah ini loh? Tuhan, Gantian gimana? ngomongnya. Oke, jadi kalau begitu Gantian ngomongnya, loh. kitabnya orang Israel kan ada 66 kitab. Bisa tunjukkan nggak di situ ada Nabi Isa alaihissalam? Kalau betul Yes. Nabi Isamu itu diutus ke Bani Israel berdasarkan informasi dari Quran. Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong lagi lagu itu. Ya, silakan. Gimana sih diskusi kayak gini, ditimpal-timpal aku ngomongnya. Nah, nanti saya jawab, dengar teman-teman ya. Sebenarnya Ito Mikana ini sudah kelabakan dengan pertanyaanku. Inilah buktinya, Bang Faruk ini menjadi mu'alaf karena memang saya mengkaji Bible. Bang, Saya nggak dengar usah curhat. dulu Kamu lagu mau itu. Biar jangankan ku jelaskan manusia, mau dulu. malaikat aja yang pindah agama, bukan itu standar Dengar kebenaran. dulu, Ya. tahu aku dengar dulu lah. Gantian ngomongnya. Jawab Jelas ini. pertanyaan saya langsung to the point pakai data. Kalau Iya, betul ini informasi nanti dari maupun- kitabmu Quran bahwa Nabi Isa diutus ke Bani Israel, tunjukkan data dari kitabnya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam, karena Nabi Isa itu nabi, tentu saja ada dalam kitab. Oke, silakan tunjukkan Jangan datanya. dipotong ya, jangan dipotong ya, Iya. jangan dipotong ya. Langsung jawab, nggak usah curhat. Ya, nggak curhat. Jadi begini itu ya. Ketika aku bertanya ke kau itu, yang kau kasih ke aku cuman bunyi-bunyian. Berkali-kali ku katakan kentut pun bunyi-bunyian. Udah, nggak usah kamu ngomong, Dengar kamu punya dulu. etika. Kamu ngomongin apa? Biar Kamu aku kasih tahu kau jawabannya udah, tentang kayaknya kamu udah pertanyaanku terkentut-kentut tadi. itu. Makanya kamu ngomong kentut dari Biar tadi. aku kasih Ah, kau gimana jawaban kamu dari ini? pertanyaanku tadi. Aku udah master ini tuh. Bertambah ilmumu. Asik kentut yang diomongin dari tadi. Gimana Biar kamu tahu. ini? Gantian ngomongnya biar tambah ilmumu. Jadi kau jadi Iya, apologis itu bertambah berkelas ilmuku. gitu. Silakan loh. tunjukkan datanya. Di dalam Iya, kitabnya itu- orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Gantian lah kita ngomongnya. Kayak mana sih Ya udah, ini? tunjukkan data. Udah diam ya. Ah. Oke, diam. Oke. Pertanyaanku sebenarnya tadi teman-teman itu mendasar. Dasarnya apa? Di dalam Kejadian 6 nomor 8. Oh Tuhan. dikisahkan Sebenarnya bisa nggak sih begitu- kamu jawab pertanyaan saya? Gimana Tunjukkan sih? datanya di dalam Takut kitabnya kali orang kok. Israel yang 66 Takut kitab. kali awak ngomong. Ada data di situ Lucu. mereka pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nanti Nabi Isa itu tokoh nyata dan jangan betul kau informasi paksa dari aku kitab menjawab Quran. sesuai dengan keinginanmu. Aku ini kita lagi diskusi atau interogasi aku coba lah. Langsung jawab jadi- pertanyaan jadi- saya jadi- karena jadi- kamu jadi- berusaha jadi- memframing terus. Gak framing. Tunjukkan Teman-teman di bawah datanya. butuh ilmu itu. Teman-teman Tunjukkan di bawah datanya, butuh Faruk. edukasi. Kamu jangan modal nyerocos doang, memframing doang. Kayak mana menyerocos orang ditimpal-timpal dari tadi. Betul nggak informasi Quranmu itu? Oke, saya jawab ya. Ya, jawab. Dijawab. Itu dengar itu ya. Ketika kita diskusi itu, penonton di bawah ini butuh edukasi itu. Nah itu dia Kita jangan makanya cari supaya menang mereka kalah. punya edukasi, supaya mereka Makanya mendapatkan dia siapa ilmu. ngomong. Cemana Tunjukkan data di dalam sih? kitabnya orang Israel. Nggak bisa diam. Pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh Ya, nyata dan namanya- betul informasi dari Quranmu. Yaitu Ya, di gantian Maryam dong 30. ngomongnya. Silakan. Gantian itu. Ya, minta tolong samamu itu ya. Kita jangan berupaya cari menang kalah itu. Diskusi kita ini kita berupaya memberikan Udah edukasi nggak usah kepada curhat penonton. bang. Bukan curhat di sini. Dengar dulu, gantian dulu ngomongnya bisa nggak? Bisa diam Pakai dulu nggak? data Faruk. Gitu. Ya ini Faruk, pakai data. Kalau Nah. aku nggak pakai data, usir aku nanti. Kalau aku nggak pakai data, Ya udah, pakai silakan data tunjukkan. itu. Di Oke. dalam kitabnya orang Israel Kita pernah punya nabi selesaikan namanya dulu Isa alaihissalam. pertanyaanku. Iya, aku selesaikan dulu pertanyaanku tadi. Kita closing dulu pertanyaanku tadi. Ya, berihal tentang Kejadian 6 nomor 8 tadi. Teman-teman, ya, sebenarnya ini pertanyaan besar bagi teman-teman Kristen. Ketika memang mereka itu membaca kitabnya sendiri. Dasar dari pertanyaanku dalam Kejadian 6 nomor 8 itu adalah Ulangan 4 nomor 44. Di mana di situ dikisahkan, ya dikatakan, ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Lah, kenapa pula di dalam Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan malahan Nuh yang mendapatkan kasih karunia? Dan di dalam Kejadian 6 nomor 8 tidak ada tertuliskan kalimat pada masa lampau. Jeder, selamat datang di kebenaran. Tak ada kalimat mengatakan pada masa lampau. Kecuali dalam Kejadian 6 nomor 8 ada kalimatnya mengatakan pada masa lampau. Kita pembacanya ini bisa memahami bahwasanya apa yang diceritakan dalam Kejadian 6 nomor 8 adalah kisah orang-orang pada masa lampau. Tapi itu berupaya menjawab dengan apa asumsi liarnya itu. Itu jangan malu kepada penonton. Ketika itu nggak punya pengetahuan dan mengatakan itu PR, jangan malu. Jangan itu berupaya muncul di depan 11.000 orang di sini, itu paling pinter. Enggak, kita sama-sama belajar. Itu belajar, aku belajar. Hanya saja pembelajaran itu belum begitu teliti. Aku bertanya, itu nggak kasih jawaban.
Kalau memang itu nggak bisa jawab, katakan dulu kepadaku, Faruk, itu PR-ku. Katakan dulu. Baru giliran itu bertanya ke aku gitu, diskusi yang sportif. Katakan sama aku, Faruk, pertanyaanmu itu adalah PR-ku. Kalau itu nggak berkatakan itu, kasih aku jawaban. Buktikan kalau memang itu pantas dikatakan apologet. Menjadi apologet itu tidak belajar setahun 2 tahun. Saya 20 tahun itu belajar itu. 20 tahun. 5 tahun, hampir 6 tahun saya belajar Bible. Sampai detik ini saya masih belajar Quran. Silakan dijawab dulu itu. Kalau memang nggak bisa jawab, bilang itu PR-ku, katakan. Udah mute dulu ya. Harus sabar memang menghadapi si Faruk ini. Tadi kan saya sudah jawab di mana kitab Taurat itu yang 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, isinya mencakup kisah penciptaan, kisah nabi-nabi, nabi terdahulu, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya. Dan juga tentang berisi hukum-hukum Taurat yang 613 hukum. Nah, kalau kamu membahas Ulangan 4 ayat 1 sampai 10, udah diam dulu. Lah, di Kejadian, makanya dibaca di kitab Kejadian, baca aja semua. Di situ kan mencakup tentang penciptaan. Kan diceritakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Kejadian 2 ayat 1 sampai 25, kan di situ menceritakan kisah penciptaan Elohim. Yahweh bagaimana menciptakan segala isinya. Udah diam dulu Faruk. Kemudian Ulangan 4 ayat 1 sampai 10 itu berisi perintah agar bangsa Israel menaati hukum Yahweh, jangan menambah dan mengurangi, agar mereka hidup dan mewarisi tanah perjanjian. Saya Jadi tanya dulu kenapa itu? ayat itu. Itu yang saya tanyakan kenapa? Apanya kenapa? Itu menjelaskan. Loh, Kenapa apanya? Pertanyaan kita kan. Kita sudah jawab. Karena Bapak kan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menulis apa yang pernah terjadi, bagaimana cara Tuhan menciptakan alam semesta, Gimana datanya? kisah tentang Nabi Nuh. Ya itu di Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, di situ datanya semua, baca aja sudah pasal itu. Pasal itu. Gak ada data saya baca di dalam kitab Kejadian di mana Elohim berkata kepada Musa, aku kabarkan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu. Gak ada aku baca. Kalau aku salah kasih datanya. Di mana Elohim bernarasi kepada Musa, ku ceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu, yaitu Nuh. Mana datanya? Jangan asumsi liar lah, datanya mana? Karena Nabi Musa itu ya diperintahkan oleh Bapak. Keluaran 17:14. Kenapa kamu ketawa? Bingung kau udah itu. Ya Tuhan. Bingung. Kok bingung? Ya udah, mana datanya? Di Oke, mana oke. datanya di dalam kitab Kejadian? Elohim berfirman kepada Musa, dan kuceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu yaitu Nuh. Di mana datanya? Mana? Kalau itu cerita Nggak, ya mana? hanya Nuh semua. Karena apa? Tapi yang saya tanya Nuh. Saya nggak tanya yang lain, saya tanya Nuh. Bukan hanya Nuh. Semua. Masalahnya dalam kitab Ya, Kejadian Nuh yang dapat kasih karunia itu. Loh, karena di zaman itu ada air bah. Saya nggak tanya air bah. Lucu Jadi kok ini. itu jawaban. Kalau nggak ada Oh, air bah, nggak mungkin Tuhan mengatakan engkau mendapat kemurahan di mataku. Itu nggak Karena pemahaman akan ada air bah. pertanyaanku. Itu nggak paham Enggak, pertanyaanku. sekarang gini, kamu jangan alihkan topik. Sekarang gini aja deh, kamu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Di mana Bilang dulu Nabi nggak sanggup. Isa itu? Loh, Bilang saya dulu sudah nggak sanggup. jawab. Jawabannya apa? Saya sudah jawab. Jawabannya Jawabannya Ah. kenapa Nabi Nuh mendapat kasih kemurahan di mata Bapak waktu itu? Saya tidak Karena di tanya waktu itu. Loh, Ya Allah. Ya Tuhan. Makanya kan nggak nyambung kita. Aku nggak tanya itu. Ngapain ku tanya lagi Nuh mendapatkan kasih karunia, orang eksplisit tertulis dalam Kejadian 6 nomor 8 kok? Ngapain ku tanyakan lagi? Yang ku tanyakan, kenapa tertuliskan di dalam Taurat? Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan Taurat itu ya, kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Nuh kan bukan Bani Israel. kamu mengerti nggak? Kitab Taurat, kitab Pentateuch itu mencakup isinya kisah penciptaan, kisah Nuh, kisah Abraham. Itu Mana datanya dituliskan. Elohim berfirman seperti itu? Aduh. Datanya Karena- mana Elohim pernah berfirman seperti itu? Datanya mana? Oke. Jangan asumsi lah itu. Di mana datanya dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab lain yang bagian dari Taurat, Elohim berfirman kepada Musa berkata, dan aku ceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu, yaitu Nuh, yaitu Oke, siapa oke, yang oke, ya, terdahulu, ya. Ibrahim, Abraham dan yang lainnya. saya Datanya tunjukkan mana? data. Saya tunjukkan data ya. Ya mana? Diam dulu. Iya. Ya, diam dulu. Saya tunjukkan data bahwa memang dari Kejadian sampai Wahyu, Bapak yang memerintahkan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul untuk menuliskan firman-Nya, untuk menuliskan apa yang pernah terjadi, karena di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, tulisan-tulisan itu diilhamkan oleh ruah Elohim. Dan juga itu. Loh, iya makanya ditulis oleh Nabi Musa.
Karena diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan kisah penciptaan, kisah Mana Nuh, datanya? 2 Timotius 3:16. Lu kok jadi Timotius pula dah? Lah itu firman Bapak Yahweh. Kok kamu ketawa sih? Ini nggak jelas ini. Kok Timotius pula datanya? Karena dari Kejadian sampai Wahyu Ya, itu kan firman itu bebas. Bapak Yahweh Yesus Itu kan Hamasiah bebas Elohim namanya, Mabasa. Loh, karena itu dari namanya Kejadian sampai terjun Wahyu. bebas. Bagaimana? Udah gini sekarang tunjukkan datanya di mana ada di mana Timotius ada pula Nabi datanya. Isa. Lucu Enggak, kali sekarang kok ini gini, loh. sabar. Oke, nggak boleh gitu karena saya sudah menjawab pakai data. Mana Kamu bilang jauh datanya? kali. 2 Yang saya Timotius dengarkan bunyinya dari tadi. 3:16. Mana Bapak datanya? memerintahkan untuk menuliskan. Ya karena apa? Segala tulisan itu diilhamkan oleh Elohim. Jadi Elohim lah yang mengilhamkan kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menuliskan kisah penciptaan, kisah Nuh dan lain sebagainya. Oke, Karena itu berarti bermanfaat untuk Bapak, mengajar. berarti Bapak memerintahkan Paulus untuk menuliskan Taurat, gitu. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul, makanya dari Kejadian sampai Wahyu ini ya itu diperintahkan oleh Elohim karena ini tulisan ini semua diilhamkan oleh Elohim sehingga Iya. nabi-nabi dan rasul-rasul itu menuliskan firman Tuhan. Oke, Iya, saya sudah jawab. berarti- Saya sudah jawab pakai data. Sekarang tunjukkan datanya. Terjun bebas ini. Sekarang tunjukkan datanya. Kalau Yuk, betul aku. Nabi Isamu itu Aku tokoh ngomong dulu, nyata. gantian kita ngomong Kalau dulu. betul Nabi Isamu Aku tokoh nyata. dulu ngomong. Saya Gantian sudah dulu tunjukkan itu. datanya. Saya sudah tunjukkan datanya. Gini ya Faruk. Kalau betul Nabi Isamu Itu itu jangan tokoh dikit, nyata. Pelaku. Kalau betul Nabi Gantian Isamu lo itu tokoh ngomongnya, Ito. nyata, tunjukkan data di Iya, dalam aku kitabnya udah orang hafal Israel pernah pertanyaanmu. punya nabi namanya Isa alaihissalam. Oke. Dan di mana kitab Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Kalau betul Nabi Oke. Isamu itu tokoh nyata, kalau betul informasi dari Quranmu, silakan jawab. Oke, giliran saya ngomong ya. Giliran saya Ya, ngomong ya. silakan jawab. Oke. Tadi Ito Mikana yang cantik ini memberikan data Timotius. Berarti Ito Mikana hendak menyampaikan kepada kita yang menulis kitab Taurat itu adalah Paulus. Betul Ito ya? Dari Kejadian sampai Wahyu, semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu diilhamkan oleh Elohim untuk menuliskan firman Tuhan. Saya Dan nggak tanya juga itu. menuliskan kisah nabi. Loh, itu jawabannya, itulah kamu saya nggak tanya itu jawabannya. Lucu itu Ya ini. Tuhan, justru kamu yang Aku tidak nggak bisa tanya jawab pertanyaan itu. saya. Di Aku nggak mana tanya datanya itu, Ito. kitab dari Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, dan kalau betul informasi dari kitabmu, di mana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Silakan jawab, Faruk. Oke, Jangan gantian kamu ngomong ya. mulai memframing terus. Enggak Tunjukkan framing, aku datanya. gantiin ngomong ya. Gantiin ngomong ya. Saya tanya sama kamu, apakah Nabi Isa alaihissalam itu tokoh nyata? Nyata. Kalau Bahkan tokoh saya nyata, berani. Saya ya. berani. Dengar dulu Lito. Cuma mana sih? Kalau betul, Gantian lah ngomongnya ya silakan dulu. tunjukkan datanya Oke. dari pertanyaan Kok dengar saya. ya. Bahkan saya berani berdebat dengan siapapun, bahkan master teologi, untuk membuktikan tokoh mana yang fiktif, Isa atau Yesus. Saya siap berdebat. Tapi kali ini saya tidak mendebat tentang itu. Simak pertanyaanku itu ya. Simak pertanyaanku itu biar pintar kau itu. Ya. Yang saya tidak tanya siapa penulis Taurat, enggak. Saya enggak tanya apakah Elohim memerintahkan untuk menulis Taurat, enggak. Saya enggak tanya gitu loh. Ya, siapa yang membenarkan Taurat, enggak. Yang saya tanyakan itu, pertanyaanku ini mendasar loh itu. Mendasar. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan kepada lebih dari 3 pendeta, mencret semua itu. Cuman aku yang tahu jawabannya. Udah Bang Faruk, Dengar jangan dulu. kamu curhat. Jawab pertanyaan saya. Kalau Ini betul kok saya- tokoh, kalau betul Nabi Gantian lah, Isa kau ngomong alaihissalam aku itu diam. tokoh Gimana nyata, sih? kita Kau tadi ngomong aku berkata diam, Nabi Ito. Isa diutus ke Bani Israel. Nah, karena Isa itu Gimana kan sih Nabi, kita tentu diskusi saja begini? ada dalam kitabnya orang Israel. Pernah diceritakan. Tunjukkan data dalam kitabnya orang Israel. Pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Dan di mana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Kalau betul informasi dari kitabmu. Oke, saya ngomong itu ya. Ya, silakan tunjukkan pakai data, Oke. jawab. Jangan kamu framing sana sini. Saya nggak framing itu. Ingat itu. Nanti akan saya jawab itu. Terkejut kau nanti dengar jawabanku itu. Pegang perkataanku ini. Itu. Dari awal tadi aku bertanya itu. Ya. Kenapa di dalam Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan oleh Elohim di dalam kitab Taurat, Nuh itu mendapatkan kasih karunia dari Elohim. Pertanyaanku ini apa dasarnya, Faruk? Dasar pertanyaanku itu Ulangan 4 nomor 44. Di mana di situ dikatakan? Bentar dulu ya. Kan kayak gini dia on cam dia jadinya. Kalau giliran sama aku diskusi tuh Bentar dulu, Toh. nih. Ih, kalau diskusi sama aku tuh kencing-kencing dia, bolak-balik kamar mandi kencing lagi gitu. Heran awak nengoknya. Kalau pertanyaan itu mudah itu dijawab gitu loh. Cepat itu. Rekam teman-teman ya, Mikana tuh kencing-kencing ngadapin Bang Faruk. Rekam teman-teman. Makanya aku bilang, Faruk kalian naikkan ke Kamal Kristen, musibah sama kalian. Ku kasih kalian PR yang keras sekali. Nggak menduga kalian kan aku akan bertanya ini kan.
Pertanyaan ini nggak akan muncul dari orang yang nggak mendalami Bible. Pertanyaan ini hanya muncul dari orang-orang yang pernah mendalami Bible. Bang Faruk ini jadi mu'alaf bukan karena melihat satu sosok turun dari langit, kakinya kotor cuma pakai kolor. Enggak. Saya melalui proses belajar bertahun-tahun terhadap Bible. 11.000 mata memandang, follow-follow lah Bang Faruk, teman-teman. Di-mute aku. Oke, itu ya, aku lanjutkan ini toh ya. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan, kitab Taurat diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Apa pula korelasinya Nuh mendapatkan kasih karunia tertuliskan di dalam kitab Taurat? Sementara Nuh itu bukan Bani Israel. Pertanyaan saya, Faruk, sebenarnya kamu bisa jawab pertanyaan saya atau tidak? Kan Bilang, kalau kamu nggak bisa jawab, aku nggak sanggup menjawabnya. Bilang. Itu. Pertanyaanku aja nggak kau jawab gitu loh. Bilang itu. Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan saya? Aku dulu yang bertanya tadi ke Lah, kamu. ya Tuhan, mana lagi gini? Kenapa? Bisa tuh mendapatkan kasih karunia tertulis Faruk, dalam kitab Taurat. tenang, cooling Sementara down, cooling Nuh down. itu bukan Bani Israel. Cooling down, Sementara itu Nuh Faruk. itu bukan Bani Itu Israel. Faruk, Silakan. itu Faruk, cooling down. Itu udah kamu ngaku aja. Memang bisakah kamu jawab pertanyaan saya atau tidak? Saya jawab, tapi Oke, akui silakan dulu. jawab. Loh, Tunjukkan dari pertanyaan datanya tadi orang gimana jawabannya? Israel di dalam kitabnya pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, dan Itu- kemana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa kalau betul informasi dari kitabmu? Itu pertanyaanku lantas gimana itu? Aku udah Sudah kasih saya tahu jawab, tadi. sudah saya Apa jawab, jawabannya? sudah saya jawab. Nggak usah ke situ lagi. Kenapa? Sekarang jawab Nggak pertanyaan sanggup? saya. Loh, Bilang justru dulu biar saya kamu jawab. yang harus mengakui. sanggup. Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan Nggak saya sanggup karena kamu menjawab alihkan pertanyaan terus. saya. Kenapa Nggak kamu sanggup. alihkan terus? Di situ Bukan dulu, saya kanan alihkan, di saya situ dulu, nuntut hak muter-muter saya di loh. situ. Di Saya situ nuntut tadi hak saya sudah saya. menjawab. Kamu Saya bisa nuntut jawab hak nggak, saya. Faruk? Faruk, kamu Saya bisa nuntut jawab hak nggak saya. pertanyaan saya? Saya jawab, tapi akui dulu. Kamu nggak bisa sanggup jawab menjawab nggak pertanyaan saya, pertanyaan Faruk? Saya Faruk, jawab, akui jawab. dulu. Wallahi, Akui dulu. Wallahi Aku akan dulu. saya jawab, Aduh, teman-teman. akui dulu, kamu bisa menjawab pertanyaan saya akan nggak? saya jawab dengan Faruk, jelas dan lugas. Faruk, Tapi, Faruk, kamu itu bagaimana laki-laki dengan loh. pertanyaanku tadi? Masa kamu itu tidak Semua mau penonton jujur? tahu aku laki-laki, itu nggak perlu kau ulang-ulang Iya, perkataanmu. justru karena kalau kamu Itulah laki-laki, bukti jawablah dengan orang-orang yang sudah gentle pertanyaan kehabisan. saya. Itu narasimu Jawab membuktikan pertanyaan saya dengan kamu gentle, Faruk, adalah ya Tuhan. ciri-ciri dari Cuman orang-orang yang sudah kehabisan argumentasi. ini gimana ini Nyerah, teman-teman kan? Miss Faruk ini? Nyerah kan itu kan? Berat Bukan pertanyaan nyerah, kita. saya sudah jawab pertanyaanmu. Kamu Apa, tidak, kenapa? kamu terima atau tidak itu Oh, nggak bisa urusanmu. gitu, Yang penting saya diskusi. sudah jawab loh. Saya Itu sudah jawab murah. pakai data loh. Saya Diskusi jawab nggak tadi pakai boleh data, gitu. pakai dalih dalam kitab suci Masa saya. diskusi Tapi mau kamu terima atau framing tidak nggak terima mau itu terima. urusanmu, gimana sih? Sebenarnya kamu bisa menjawab nggak pertanyaan Saya saya? jawab, Nah, wallahi akan apakah saya Nabi Isa jawab. itu tokoh nyata? Kalau betul tokoh nyata, Wallahi kita saya harus memberikan jawab. informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Karena dia Nabi, tentu saja ada dalam kitabnya orang Israel. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Israel. Pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Saya jawab ya, saya Dan jawab kemana ya. kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Iya, Isa? saya Jawab. jawab semuanya ini saya jawab. silakan. Ya, tapi akui dulu, itu nggak sanggup jawab pertanyaan Oh, tadi. jangan framing. Saya sudah Jangan jawab tadi. framing. Karena saya nggak dapat jawaban. Iya Tuhan. Jawab, akui dulu. Ini pasti nggak akui bisa. dulu. Ini Faruk. Ini buktinya Faruk nggak bisa jawab pertanyaan saya. Itu yang Mohon maaf Faruk. framing. Saya izinkan. Jangan Saya dulu izin turunkan. itu. Karena kamu nggak bisa jawab itu. pertanyaan saya. Saya jawab, jangan turunkan Oke, dulu silakan lah. jawab sekarang. Oke, Saya- oke, tapi dengar itu ya. Jawab Oke. sekarang. Dia tidak mengakui teman-teman, tapi teman-teman 11.000 mata Jawab memandang sekarang. sudah Jangan menyaksikan. memframing. Ini mau Jawab aku jawab sekarang. loh. Ya silakan. Oke, diam dulu lah itu ya. Jangan ditimpa lagi aku ngomongnya. Serius sudah kita diskusinya biar dapat edukasinya ya. Kalau kamu nggak jawab, saya turunkan kamu. Saya ganti sama yang Iya, lain. ini mau aku jawab. Ya, silakan. Tapi janji dulu jangan ditimpa aku ngomongnya. Ya, Oke. silakan. Kasih aku waktu 3 menit ya. Oke, teman-teman 11.000 mata memandang, kalian sudah menyaksikan kan? Mikana tidak sanggup. Jangan framing, langsung Bukan jawab framing pertanyaan saya. loh, Oke, ini. saya ulangi Gimana pertanyaan sih? saya. Kalau betul Nabi Isa mu tokoh nyata, karena kita mau memberikan informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel, karena dia Nabi tentu ada dalam kitabnya orang Israel. Silakan tunjukkan dalam kitabnya orang Israel, ada 66 kitab, ada di situ Nabi Isa alaihissalam, pernah punya Nabi namanya Nabi Isa alaihissalam, dan kemana kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata dan betul informasi dari kitabmu. Silakan jawab. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, teman-teman 11.000 mata memandang, kalian sendiri menjadi saksi. Mikana nggak sanggup menjawab pertanyaan saya, malahan pertanyaan saya ditimpa Mohon maaf, dia saya dengan turunkan. sebuah pertanyaan. Udah aku bilang langsung jawab, Faruk, jangan memframing saya. Saya sudah jawab tadi. Pakai data dan dalil.